Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, di edisi kali ini kita membahas hal yang bisa dibilang krusial ya, Bu Dian dan Mbak Mutia. Kali ini kita membahas soal rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, di mana nanti peran seorang ayah termasuk saya ini bisa menjadi faktor pendorong agar anak ke depan menjadi lebih baik ke depannya. Dan sebelum kita mulai, kita membaca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nantinya ada 3 narasumber yang sudah bersama kami. Nanti satu lagi narasumber akan menyusul karena memang waktunya terbatas. Di sebelah saya sudah ada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Gender KPPKA, Ibu Dian Ekawati. Bisa diberi tepuk tangan untuk Bu Dian. Bu Dian ini memang tidak sudah lama saya kenal tapi baru bertemu lagi ya Mbak Dian. Dulu di Humas, beliau akan membahas soal bagaimana rancangan undang-undang ini termasuk perkembangannya karena sampai saat ini masih di tingkat DPR ya pembahasannya untuk diundangkan. Kemudian ada Mbak Mutia Aprilia, psikolog anak dan remaja. Mungkin nanti kita elaborasi dengan Mbak Mutia ini terkait bagaimana sih psikologi anak atau peran orang tua untuk undang-undang ini. Dan satu lagi narasumber nanti akan menyusul ASDEP pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan Ibu Rohika Kurniasari karena memang jadwalnya sangat padat, kemudian diskusi ini juga agak penting, nanti beliau akan menyusul. Untuk tahap pertama atau sesi pertama ini mungkin Bu Dian dulu ya, Bu Dian memaparkan sekitar ya 15 menit lah bagaimana sih perkembangan soal RUU KIA. KIA itu sebenarnya saya kemarin sempat nggak ngeh juga. Biasanya kalau teman-teman wartawan kesehatan tuh kesehatan ibu dan anak. Ternyata kesejahteraan ibu dan anak. Monggo Mbak Dian. Baik, terima kasih banyak Mas Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sudah hadir di kantor kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Seperti sudah disampaikan Mbak Mutia, salam kenal ya. Iya. Sebenarnya memang kami berharap ya dengan RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak ini ada poin-poin yang bisa dipertajam terkait dengan bagaimana memastikan bahwa kualitas hidup perempuan sebagai seorang ibu dan juga anak gitu ya yang menjadi bukan cuman menjadi tanggung jawab seorang perempuan dalam mendidik gitu ya, mendidik pertama itu pasti kan di keluarga gitu ya, mendidik, mengasuh, tapi kami melalui rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak ini berharap gitu ya nanti tadi sampaikan Mas Ana, laki-laki juga bisa berperan ya, bukan cuma sebagai pemberi nafkah, namun juga bagaimana memberikan kontribusi, mengisi jiwa dari anak-anak yang generasi kita di masa depan, mulai dari masih di dalam kandungan, karena memang kami juga berfokus itu pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sebenarnya awalnya itu spiritnya adalah adanya amanat undang-undang bahwa memang negara menjamin gitu ya, negara menjamin bahwa setiap warga negara itu harus sejahtera gitu ya istilahnya. Memang itu kan cita-cita dari pendiri negara kita ya gitu ya. Kita masih terus berusaha gitu dan memang ini pun salah satu dari upaya kita menuju mensejahterakan warga negara khususnya juga bagi ibu dan anak. Dan di sini kami melihat juga kan seperti mungkin teman-teman juga sudah seringnya diskusi dengan Bapak Ibu dari kementerian kami gitu ya, dan juga ada perkembangan-perkembangan data dan berbagai isu lainnya. Seperti diketahui jumlah perempuan dan anak itu kan 2/3 dari seluruh penduduk Indonesia. Nah
dengan jumlah yang cukup besar ini kita menjadi menjadi satu kewajiban bagi kita untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Nah, kondisi-kondisi ini memang terkadang terlewat karena domestikasi isu perempuan yang ada di dalam rumah. Perempuan begitu sudah menikah itu menjadi tanggung jawab suami gitu ya, dari ayah pindah ke suami. Nah, namun sebenarnya entitas perempuan itu juga harus tetap dipertahankan. Perempuan masih boleh kan untuk berkarir gitu ya, kemudian masih boleh juga memilih dalam hidupnya dia. Nah, urgensi dari undang-undang rancangan ini bisa dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Peraturan perundangan yang saat ini gitu ya mengatur terkait kesejahteraan ibu dan anak perlu dibuatkan undang-undang khususnya gitu yang benar-benar mengatur terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Dan juga selama ini kami mencoba menelaah gitu ya, peraturan yang ada belum dapat mengakomodasi dinamika dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Masih banyak kasus-kasus yang memang belum bisa mendapatkan kejelasan karena memang dasar hukumnya belum ada gitu ya. Kemudian juga RUU Kaya ini mengatur terkait kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif. Dia meliputi hak dan kewajiban ibu, kewajiban ayah, kewajiban keluarga, kemudian keluarga pengganti, dan di sini juga diatur terkait dengan ASI gitu ya, pemberian ASI dan donor ASI juga, serta selamat datang Bu Ika. Serta juga penyelenggaraan tanggung jawab bagi kesejahteraan ibu dan anak yang meliputi bukan hanya di pusat saja, namun juga melingkupi hingga ke pemerintah daerah. Ini nanti mungkin kayak saya langsung aja ya, karena kalau bicara pasal-pasal kan banyak gitu ya, malah jadi text time gitu ya. Yang menjadi penting itu adalah bahwa di beberapa pasal itu kita memang menegaskan, mengusulkan untuk penegasan peran suami, peran ayah gitu ya, bagi kehidupan anak dan bagi kehidupan pasangannya gitu ya. Bahwa di dalam selama ini kan mungkin tanggung jawab itu diserahkan sebagai pencari nafkah utama. Biasanya seorang suami atau seorang ayah itu banyak menghabiskan waktunya di luar gitu ya, bahkan pada masa kehamilan gitu ya, awal-awal kehamilan gitu, justru seringkali tidak dipungkiri semakin giat bekerja ya, dan meninggalkan istri untuk nanti memprovide gitu, mengumpulkan untuk nanti biaya persalinan, kemudian nanti bagaimana saat anak lahir, nanti sampai sudah pikirannya udah ke depan pendidikan dan seterusnya. Namun tidak dipungkiri sebenarnya harus dari awal peran itu bukan dibayangkan ke depan gitu, tapi sudah dijalankan gitu ya. Di sini ada pengaturan peran ayah yang didorong di RUU KIA adalah mengatasi tantangan fatherless country. Fatherless itu figur ayah yang memang agak menghilang gitu ya. Itu tadi saya sampaikan. Kok Mas Anang senyum-senyum nih? Menghilang. Ilmu ninja jangan nih ya. Kemudian mengatasi permasalahan kesehatan mental dari orang tua. Terkadang kita saya juga dulu mengalami ya hamil, melahirkan gitu. Ada beberapa saya fortunate enough untuk mendapatkan support gitu ya dari baik orang tua saya maupun orang tua suami. Tapi ada ibu-ibu muda di luar sana yang termakan mentalnya gitu ya, dengan kelelahan gitu ya, kejenuhan, kemudian juga tidak ada rekan yang diskusi, berbicara, mungkin menghadapi persoalan setiap hari, kondisi anak gitu ya, itu akhirnya jadi tekanan gitu ya, muncul baby blues, kemudian aja muncul juga banyak kasus-kasus yang mungkin teman-teman semua pernah juga ada meliput yang sedih gitu ya, setelah kasus-kasus sedih kita berharap itu tidak akan ada lagi, berkurang lah setidaknya gitu. Kemudian juga substansi keluarga untuk menjawab kualitas keluarga dan kejelasan tentang tipe keluarga, baik keluarga tunggal maupun keluarga yang mengangkat anak. Kemudian asas kesetaraan gender ini bukan cuma sekedar non-diskriminatif, tapi juga mengedepankan bagaimana peran setara di dalam keluarga. Nah itu.
Terkait dengan pasal-pasal ada beberapa, nanti mungkin bisa rekan-rekan bisa di-share aja bahannya gitu ya. Saya lebih meng-highlight yang bagian terakhir, yaitu terkait dengan peran media gitu, yang kami harapkan itu ada di pasal 42. Kami berharap nanti bisa bermitra gitu ya dengan rekan-rekan sekalian, dengan teman-teman semua. Tentu memang tidak dipungkiri program kebijakan birokratis itu jenuh gitu ya, jenuh atau mungkin isunya tuh terlalu yang kurang bisa menarik perhatian, bisa jadi gitu ya. Nah, di sini kami berharap RUU Kaya ini kan memang ada di awal-awal ada beberapa kontroversi terkait dengan terutama yang kami dorong terkait dengan cuti ya, cuti bagi suami yang memiliki istri yang melahirkan, kemudian penambahan cuti bagi yang mengalami keguguran istrinya gitu ya. Jadi bagaimana peran dia menguatkan secara mental, kemudian kehadirannya juga bisa membantu saat di rumah kondisi istri belum pulih gitu ya. Dan juga bagaimana peran ayah gitu ya, peran ayah mulai dari menunggu kelahiran anak gitu ya, menunggu kelahiran anak dan memastikan anak sehat gitu ya, dilahirkan dengan sehat dan kemudian mendapatkan perawatan yang memang sudah menjadi haknya. Nah, ini yang kami ingin berharap bisa didorong oleh teman-teman melalui pembingkaian isu yang positif bagi para pemberi kerja. Nah, memang kita tidak bilang kontroversi yang versus gimana ya, tapi diakui bahwa dari pihak pemberi kerja merasa agak sedikit merugikan gitu ya dengan memberikan ekstra cuti bagi pegawai laki-laki yang mengalami kondisi-kondisi tadi ya. Dan juga padahal sebenarnya kalau meskipun ini perlu dibuktikan ya Mas Anang ya secara empiris kita yang bermuti ya. Dengan adanya penambahan cuti itu diharapkan bisa tumbuh rasa kenyamanan bagi pegawai gitu ya. Kenyamanan bahwa kebutuhan mereka diakomodir gitu ya. Dan diharapkan sebenarnya jangka panjangnya itu akan muncul loyalitas. Tingkat kesakitan itu menurun gitu ya. Mungkin kan akan jarang cuti, saya tiba-tiba mau anak saya sakit Pak, kan biasa gitu ya. Anak saya nggak ada yang jaga Pak. Nah, dengan dimulainya satu keluarga mulai dari masa kehamilan, kemudian juga menjalani proses kehamilan hingga melahirkan hingga nanti pengasuhan, kami berharap jadi kedua orang tua gitu, baik ayah maupun ibu itu akan bisa memberikan peran yang sama. Anak akan bisa mencontoh kedua orang tuanya gitu ya dan memberikan nilai baik dan tentu komunikasi gitu ya, komunikasi di dalam rumah itu akan menjadi baik juga. Dan harapannya dengan bertumbuh dari nilai positif, anak itu akan kedepannya akan menjadi generasi yang positif pula gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang lebih detail terkait pasal-pasal kita bisa bahas yang lebih ini ya, jangan yang serius-serius gitu ya. Kalau cuti itu setuju banget sih sebenarnya, cuti untuk laki-laki ya, karena memang jarang dan banyak kan ketika istri kita melahirkan kita nyuti Bu, jadi cuti terpaksa gitu ya. Karena memang tidak ada ketentuan bahwa seorang bapak itu harus dapat izin cuti. Kalau istri kan dapat ya, 3 kalau bulan istri kalau 3 bulan. 3 bulan. Nah, mungkin nanti bisa dielaborasi lagi. Bu Ika belum datang ya? Kalau Bu Ika belum ada, mungkin nanti dilanjutkan Mbak Mutia nih. Terkait psikologi anak, karena rancangan undang-undang ini masih belum disahkan, masih dalam pembahasan dan banyak hal yang krusial yang bisa dikritisi terkait undang-undang ini dan termasuk teman-teman media nanti mohon masukannya, mohon kritikannya agar RUU ini benar-benar berpihak kepada anak dan perempuan. Monggo, Mbak Mutia. Iya, kalau saya mungkin nanti akan lebih fokusnya tentang mendorong peran ayah dalam pengasuhan anak nih. Jadi perkenalkan dulu mungkin ya, nama saya Mutia Aprilia Permatakusuma. Iya, ini ada slide perkenalan singkatnya. Jadi kalau di sini kan kayaknya udah pada saling kenal gitu, kayaknya
orang baru cuma saya doang nih di sini ya. Perkenalan dulu, nama saya Mutia. Saya psikolog anak, dulu pendidikannya di Universitas Indonesia, saat ini praktiknya di Bintaro dan BSD. Selain sebagai psikolog, saya juga ibu dari 2 anak, kemudian sempat bersama-sama dengan tim ikut menyusun buku anti panik mengasuh balita usia 3-5 tahun. Selamat datang Bu Ika. Oke. Selanjutnya mungkin ini saya izin ini ya Bu menyampaikan materi. Dia baru habis itu Bu Ika. Iya, nggak banyak-banyak sih materinya ya karena durasi juga. Utamanya saya akan membahas dulu tentang kebutuhan dasar anak, lalu pengasuhan nih apakah tugas ibu semata, lalu keterlibatan ayah sama nanti sedikit contoh kasus karena di request sama Humas katanya bolehlah sama contoh kasusnya sedikit gitu. Nah, kalau kebutuhan dasar anak sebetulnya kalau menurut ini ada salah satu psikolog yang terkenal banget namanya Maslow. Jadi di tahun 40-an itu Abraham Maslow merumuskan segitiga ini piramida kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Tapi untuk anak juga bisa. Jadi kebutuhan dasar itu yang 2 paling bawah sebenarnya. Jadi terpenuhinya kebutuhan biologis dan fisiologis seperti misalnya kebutuhan makan, minum, tidur gitu ya. Lalu ada juga kebutuhan akan perasaan aman atau safety gitu. Termasuk juga kebutuhan untuk diberikan fasilitas kesehatan, diberikan penghidupan yang layak. Nah, kedua hal ini, kedua basic needs ini, kalau misalnya tidak terpenuhi, si anak nggak bisa naik ke pemenuhan kebutuhan berikutnya. Jadi di atasnya itu kan ada kebutuhan akan misalnya cinta, kasih sayang, belongingness gitu ya. Dia nggak akan bisa tuh untuk merasakan cinta, disayangi dan lain-lain kalau misalnya secara tadi fisik gitu ya dia masih sering kelaparan gitu ya. Terus misalnya dia nggak merasakan aman gitu ya di rumahnya sendiri, nggak ngerasa aman, nggak merasa ada orang tua yang melindungi gitu ya, gimana dia mau merasa disayang, merasa dicintai gitu. Nah kalau misalnya kebutuhan akan cintanya juga tidak terpenuhi, nanti yang atas-atas seperti misalnya esteem gitu ya, rasa menghormati diri sendiri, merasa dirinya ini bisa melakukan sesuatu, itu juga tidak akan tercapai. Dan ujung-ujungnya self actualization atau aktualisasi dirinya juga ya masih jauh banget gitu, nggak akan bisa ketika kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lalu lanjut, kalau di konvensi PBB dirumuskan juga tuh di tahun 1989 itu kan ada konvensi ya untuk hak-hak anak. Nah, ini saya tulis beberapa saja, tapi utamanya sih kurang lebih sama, cuma lebih dibuat detail mungkin. Jadi ada hak untuk mendapatkan identitas gitu ya, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, bermain gitu, kemudian untuk mendapatkan perlindungan, rekreasi dan lainnya. Utamanya sih untuk mendapatkan kesamaan dalam tumbuh kembang terutama dan hal-hal lainnya juga. Ya, lanjut. Nah, tugas orang tua dari sekian banyak hak-hak yang seharusnya diterima anak tadi, dari sekian banyak kebutuhan anak tadi, si orang tua ini tugasnya adalah untuk tentunya memberikan pengasuhan yang bisa memenuhi hak-hak anak tersebut, gitu. Nah, ini saya mau kasih satu contoh situasi. Ini sering banget terjadi sehari-hari. Misalnya ya ada ibu pergi sendiri nih, dia bahkan di weekend sebenarnya. Itu orang-orang pas ketemu pertanyaan pertama biasanya anaknya sama siapa ya Bu ya? Itu kalau ibu-ibu pasti ditanya kayak gitu. Anaknya sama siapa? Kok nggak dibawa gitu? Seakan-akan yang jadi orang tua tuh cuma satu gitu, cuma ibu doang orang tuanya. Tapi kalau bapak-bapak pergi di weekend gitu ya, biasanya nggak ditanya gitu, anaknya sama siapa? Karena orang-orang ngerasanya ya pasti sama ibunya. Sementara kalau ibunya pergi, kayak bingung gitu, anaknya sama siapa ya? Gak mungkin sama orang asing pasti ya, tapi pasti sama ayahnya atau orang lain yang dirasa bisa ngejaga anaknya. Tapi jadinya kan kayak ini tuh pengasuhan memangnya tugas ibu doang ya gitu. Nah, mungkin lebih identik sama tugas ibu itu karena sebetulnya
dari waktu bayi gitu ya, si anak ini masih bayi, itu kan menyusui itu cuma bisa dilakukan oleh ibu sebenarnya. Jadi mungkin kelihatannya lebih banyak waktu bersama anak, terus jadi bonding gitu ya, terus jadinya kelihatan si ibu ini tuh yang paling mengerti anaknya gitu. Terus kadang-kadang ada ayah-ayah nih yang jadinya terintimidasi, kayak aduh aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, udahlah kalau nangis kasih ibunya gitu. Padahal ya belum tentu setiap saat anak itu nih mau disusui gitu ya. Bisa jadi ada keperluan lain, misalnya emang bosen. Solusi singkat nih udah susuin gitu, padahal kan nggak gitu juga. Terus kenapa pengasuhan itu identik sama peran ibu? Karena ya ibu rumah tangga tuh kayaknya lebih lumrah gitu ya daripada bapak rumah tangga. Ada tuh sebenarnya salah satu suami selebgram ya Bu, sempat memutuskan untuk jadi bapak rumah tangga. Wah itu netizen tuh heboh gitu, kayak kok kenapa bisa jadi bapak rumah tangga, emang kenapa gitu, kok nggak mau kerja lagi, kapan kerja lagi gitu. Dan tadi ya terkait cuti juga seperti yang tadi udah kita bahas, memang yang diberikan cukup lama itu adalah untuk ibunya doang gitu. Kalau untuk ayahnya paternity leave ini masih baru-baru ini juga lagi diperjuangkan, itu pun cuma beberapa hari doang, 2-3 hari ya Bu ya. Sementara kan kalau di beberapa negara Eropa tuh ada yang paternity leave tuh bisa sampai beberapa bulan gitu, karena mereka mungkin lebih merasa manfaatnya bahwa ketika pengasuhan ini dilakukan oleh 2 orang, ayahnya dan ibunya, ini jadinya tuh lebih baik gitu untuk anaknya, untuk keluarganya, dan bahkan mungkin untuk perusahaannya tadi seperti yang kita bahas ya. Oke, dilanjut. Dan untuk pengasuhan ke anaknya sendiri, sebetulnya anak ini akan diuntungkan ketika dia diasuh oleh dua-duanya sama-sama terlibat gitu. Karena cara mengasuhnya ini biasanya berbeda ayah dan ibu. Bisa dilihat dari cara bermainnya biasanya. Kalau ayah ini biasanya mainnya tuh lebih aktif, lebih spontan, lebih beresiko lah ya. Misalnya anaknya jungkir balikin gitu, terus kayak mau dilempar-lempar gitu anaknya sampai ibu-ibunya istighfar gitu ya. Tapi itu tuh malah jadinya membuat anak jadi lebih percaya diri, berani gitu ya, bisa meregulasi emosi. Dia tahu bahwa ini tuh menakutkan tapi ini seru gitu. Jadi dia bisa meregulasi emosi, enggak yang dikit-dikit takut misalnya kayak gitu. Nah sementara kalau ibu-ibu biasanya mainnya yang duduk-duduk aja, diam-diam aja, mewarnai, menggambar gitu ya, ngajarin baca gitu. Masak-masak gitu. Karena ya capek ya ibu-ibunya. Nah itu aja kan udah berbeda, dan efeknya untuk anak juga berbeda gitu. Jadi peran ayah dalam pengasuhan ini khususnya terkait perkembangan sosial emosionalnya tuh sangat penting. Ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dikasih ibu bahkan dari bermainnya doang gitu ya. Nah, kalau anak dengan ayah yang lebih aktif terlibat itu sebetulnya dia akan terlihat jadi anak yang lebih percaya diri gitu ya. Ini bukan menurut saya aja, tapi ini berdasarkan hasil berbagai penelitian dari tahun 90-an ya. Jadi menjelang tahun 2000 itu udah mulai banyak tuh penelitian tentang keterlibatan ayah. Dan mereka semua sepakat anaknya nanti kalau yang ayahnya terlibat dalam pengasuhan itu jadi lebih pede, kemampuan komunikasi, sosialisasinya lebih baik, bahkan kecerdasannya juga bisa lebih tinggi daripada anak-anak yang ayahnya kurang terlibat gitu. Dilihat dari skor IQ dan nilai akademiknya. Lalu jangka panjangnya, anak dengan ayah yang terlibat ini nanti ketika dewasa itu ditemukan lebih banyak memiliki pekerjaan yang mapan gitu, jadi lebih sukses. Kemudian hubungan romantisnya juga baik gitu ya, dan terhindar dari berbagai masalah psikologis atau perilaku beresiko tinggi, kayak misalnya mengonsumsi narkoba gitu ya, atau berhubungan seksual di usia dini itu jadi lebih minim gitu. Jadi gede banget sebenarnya ya pengaruhnya. Secara umum tuh pokoknya kasih sayang dari ayah itu sebetulnya sama gitu efeknya dengan kasih sayang dari ibu gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya ayahnya kurang terlibat gitu ya, 50% udah dapet dari ibu, tapi 50%-nya dia nggak dapet tambahan lagi gitu. Kalau misalnya anak lain yang dapat dua-duanya bisa 100% tuh potensinya gitu ya. Tapi kalau ayahnya nggak terlibat ya jadinya nggak 100%. Oke.
Nah ini contoh kasus singkat aja, ini sebenarnya bukan kasus yang gimana-gimana banget, tapi malah saya mau memberitahukan bahwa ini ada tentang anak perempuan usia 6 tahun gitu ya. Dia ini sering tantrum yang nangis-nangis gitu ya. Kalau marah tuh bisa sambil lempar barang. Padahal ibunya ini cukup sabar, Bu. Nggak kayak saya. Cukup sabar, terus pola parentingnya udah baik gitu ya. Tapi anaknya ini masih sering tantrum, marah-marah. Terus dia ini juga susah fokus. Kalau diajarin baca itu udah sekitar 1 tahun ya, dia masih belum bisa juga gitu. Padahal secara kecerdasan nih dia oke, nggak ada masalah gitu ya, sudah dites IQ-nya, terus nggak ADHD juga ternyata, dan dia juga nggak disleksia gitu. Dikasih les udah tentunya ya selama 1 tahun itu, tapi nggak bisa juga baca. Nah kemudian dia juga sebenarnya tuh awalnya dia anak yang supel, ceria, tapi lama-kelamaan karena belum bisa baca juga, akhirnya menurun nih si PD-nya gitu. Nah sebenarnya saya nggak bisa bilang ini disebabkan sama satu hal aja ya, tapi kondisi rumahnya saat ini tuh memang dia ayah dan ibu kandungnya sudah bercerai gitu, dan dia saat ini tinggal dengan ibu dan ayah sambungnya. Tapi kondisinya baik ayah sambungnya maupun ayah kandungnya ini juga kurang involve ya, kurang terlibat dalam pengasuhannya gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, tadi tuh dia nggak ada masalah sebenarnya secara kecerdasan, terus dia juga bukan ADHD, bukan apa, tapi susah banget untuk belajar baca, terus lebih panjang lagi efeknya tuh dia bahkan sekarang udah mulai nggak pede gitu ya, udah sering marah-marah gitu, padahal ibunya udah oke. Cuma ya karena masalah ayahnya aja kemungkinan besar gitu ya, dan tentu ada masalah lainnya sih ya tentu, tapi utamanya yang kelihatan adalah si ayahnya ini yang dua-duanya kurang terlibat. Jadi memang sangat penting ya waktu dan keterlibatan baik ayah maupun ibu dalam tumbuh kembangnya anak gitu. Bahkan ada yang bilang warisan terbaik orang tua itu adalah waktu yang dia berikan untuk anak-anaknya di setiap hari gitu. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Mutia Aprilia, psikolog anak dan remaja. Kita kasih plus bagi Mbak Mutia. Kemudian ada Bu Ika nih, Asdep Pemenuhan Hak Anak dan atas Pengasuhan dan Lingkungan KPPA, Bu Rohika Kurniadi Sari. Bisa sedikit dijelaskan Bu terkait apa, kenapa sih undang-undang ini sampai akan diundangkan gini, rancangan undang-undang ini, terus kemudian data terkait anak dan pengasuhan ini seperti apa sih akhirnya membuat rancangan undang-undang ini dianggap penting gitu? Ya, makasih Mas siapa? Anang, Bu. Mas Anang, ya Mas Anang. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nomenklatur Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, berat ini menyampaikan nomenklatur pengasuhan, karena memang nomenklatur pengasuhan itu hanya ada di Kemen PPA sejak tahun 2016 ya. Meskipun Kementerian Sosial juga mengawal pengasuhan alternatif, tapi enggak ada nomenklatur jabatannya pengasuhan. Nah, saya belum tergantikan sejak tahun 2016 sebagai asisten deputi pengasuhan. Nah, bicara pasti nanti Mbak Dian yang sudah juga menyampaikan tadi kan bahwa ada kebutuhan kenapa sih RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini harus segera disahkan, karena usia 2 tahun ya itu menjadi usia golden age kan, dan di situ peran pengasuhan juga sangat dominan di dalam kesejahteraan ibu dan anak. Pengasuhan itu tidak hanya diartikan kebutuhan yang tidak esensial ya, artinya ini kebutuhan yang memang sangat esensial, sehingga peran 2 tahun menjadi penting untuk melakukan atau menjadi indikator bagaimana tumbuh kembang anak itu terjamin haknya
maupun terlindungi hak-haknya. Dan ini segeralah 0-2 tahun menjadi penting. Nah, di dalam 0-2 tahun ini ternyata faktanya, nah lanjut saja. Faktanya ternyata, lanjut di sana ada saya sampaikan bahwa sebenarnya ini mengartikan 0-2 tahun itu bagian dari 80 juta anak yang segmen pengasuhan itu tidak hanya di usia emas 0-2 tahun, tapi ternyata harus sampai dengan tadi pendekatan yang berbeda ya, sampai 18 tahun, 80 juta anak itu secara keseluruhan. Tentu juga pendekatan pengasuhan dengan sisi gender anak laki anak perempuan itu ya berbeda juga kan. Belum lagi kondisi anaknya yang mengalami masalah dalam perlindungan khusus, itu pun juga pendekatan pengasuhannya berbeda. Sudah terlanjur dalam posisi 15 yang anak kondisi khusus gitu ya. Jadi melihat pengasuhan itu memang kompleks, bukan hanya parenting gitu ya. Ini yang harus saya sampaikan. Lanjut. Nah, bicara tanggung jawab tentu diingatkan oleh Konvensi Hak Anak, diingatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya tadi saya beri bold, keluarga juga. Dan orang tua atau wali meskipun bukan orang tua kandung gitu ya. Orang tua dewasa yang siapapun itu punya tanggung jawab pengasuhan sebenarnya ketika ada anak. Jadi biarpun saya di lingkungan masyarakat tahu ada anak yang nggak jelas apa namanya diasuh siapa, atau ini jam waktunya malam kok dia nggak pulang, anak perempuan di pinggir, itu harusnya wajib kita sebagai orang tua dewasa yang punya tanggung jawab pengasuhan itu menerjemahkan di dalam konteks ini. Dan bicara pengasuhan, 4 hal prinsip ini selalu harus dilakukan, diinternalisasikan terus setiap hari. Sudahkah para keluarga, orang tua, wali, di samping yang kiri itu kan sebagai birokrasi itu pasti akan berlaku sebagai keluarga kan pasti dia. Sudahkah tadi menjalankan prinsip pengasuhan dengan pendekatan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, memastikan tetap hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendengarkan suara anak, partisipasi anak. Nah ini bagian pengasuhan yang harus menjadi satu kesatuan. Sejak apa? Nanti kita akan lihat proses itu harus dilakukan. Nah ini juga mengingatkan kembali bahwa kewajiban kita semua itu sudah tertulis semua sejak dari Undang-Undang Dasar, lanjut saja, kemudian lanjut. Nah ini juga diingatkan dalam pengasuhan itu, anak dipastikan tumbuhnya enggak hanya fisiknya saja, kan gitu ya. Diingatkan oleh Mbak Muti ya, ternyata tantangan anak sekarang dan tantangan orang tua sekarang untuk mengimplementasikan pengembangan pengasuhan dengan tumbuhnya anak itu yang sangat sulit ini tantangannya. Karena tidak hanya fisik diminta, dari dulu sejak tahun 90 sudah diingatkan. Pastikan mereka pengasuhannya itu adalah menumbuhkan spiritualnya yang bagus, mental, moral, sosial. Tapi faktanya kan nggak mudah kan, spiritual kita sudah tantangannya anak-anak sekarang lebih kritis kayaknya gitu kan? Bahkan kemarin saya dengar, wah kayaknya lebih enak ateis deh, gitu. Jadi kita juga nggak boleh, oh ternyata dia sudah tahu banyak hal, iya kan? Mental. Kenapa anak SD itu kok pikirannya dari sekolah lompat? Gitu kan? Ada sesuatu, kita semua salah di situ. Nggak bisa dibebankan hanya kondisi bahkan anak pelaku kekerasan kejahatan yang paling tinggi, kita semua salah. Ya, pengasuhan yang kita lakukan nggak benar semua. Ya kan, dari mulai keluarga, masyarakat nggak melakukan itu. Kan gitu. Jadi ini penting dan kami mengingatkan siapa yang harus kita dekatin dengan sangat kuat ini unit yang kecil dengan anak ya di keluarga. Nah, ini pesan itu yang disampaikan karena sebagai agen inti lah pengasuhan itu dilakukan dari tingkat keluarga. Lanjut,
Nah ini juga undang-undang anak juga sama turunannya mengingatkan kita terus melakukan penguatan pengasuhan. Lanjut, siapa? Pengasuhan itu dilakukan tanggung jawab semua pihak. Disebutkan anak juga ikut, dia memulai pemikiran bahwa ke depan saya punya prinsip pengasuhan seperti ini. Antar peers kan gitu ya. Nah, itu kemudian keluarga pastilah, sekolah menyadari bahwa satuan pendidikan yang harusnya menjadi fungsi pengasuhan sementara berpindahnya dari rumah ke sekolah, diharapkan satuan pendidikan juga mampu menjadi pengasuh sesuai hak anak. Tapi faktanya masih banyak para pengasuh di pendidikan mengatakan, kenapa sekarang kami kok dihukum? Gitu kan, dengan adanya undang-undang perlindungan anak. Dia nggak paham punya fungsi pengasuhan. Kadang masih mengejar bahwa kami adalah pendidik. Sertifikasi pendidik lebih penting daripada sertifikasi pengasuhan. Yang selama ini lupa. Harus juga sebagai amanah tadi, wali itu juga nggak harus secara definitif wali memang dalam pengangkatan anak menjadi wali, tapi juga wali adalah pengganti orang tua sementara mereka ketika berpindahnya itu, kan gitu kan? Dan semua tempat-tempat pesantren kami menyadari bahwa mereka berpindah 2 tahun oleh para musrifah di pesantren, lupa bahwa mereka juga harus menjadi pengasuh, kan gitu ya, beri daycare dan sebagainya. Ini kenapa kami ingatkan kembali fungsi pengasuhan yang memang sering terlepas, tidak hanya dalam fungsi, memang paling utama itu di keluarga kan, orang tua, tapi di luar itu ya harus juga melakukan fungsi pengasuhan. Yang mungkin tantangannya kita sebutkan juga nggak ada Bu, satuan biayanya, mata anggaran pengasuh kok hanya babysitter. Padahal enggak kan. Di satuannya daycare itu semua pendidik Bu, nggak ada Bu diberikan kompensasi di dalam sertifikatnya sebagai tenaga pengasuh, itu udah nggak ada pendekatan itu. Padahal di daycare, di PAUD lebih kuat, SD gitu ya, harusnya fungsi pengasuhannya itu itu dulu, prioritas dulu kan gitu. Makanya kan kemarin juga ada mengkritisi pendidikan bahwa di SD itu nggak perlulah ada ranking 1, 2, 3. Di situ tuh penguatan pengasuhan dulu kan gitu. Sekarang kan dengan banyak PR, nggak ada PR gitu kan. Ini meningkatkan kembali bahwa kompleks bicara pengasuhan itu ya. Lanjut. Nah, ini sebagian besar memang berada di dalam orang tua. Sebagian kecil diasuh oleh bukan orang tua, keluarga inti. Sebagian kecil lagi ada di pengasuhan alternatif. Itu yang nggak ada orang tuanya. Di panti, tempat memang nggak ada orang tuanya dia. Nah, ini yang perlu. Dan mereka dipastikan bicara pengasuhan anak adalah di dalam PP 44 itu adalah mengedepankan kebutuhan kasih sayang. Gitu. Kenapa di saya atas membangun kelekatan, kemudian keselamatan, kesejahteraan menetap dan berkelanjutan. Nggak bisa hanya saat 2 tahun aja terus berhenti. Harus terus dibangun sampai usia 18 tahun. Lanjut. Nah, ini juga banyak yang mengabaikan tanggung jawab orang tua. Nah, nanti di sini juga peran orang tua itu kan ayah dan ibu, gitu kan. Mereka lupa bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kadang para orang tua memudah-mudahkan untuk mengalihkan pengasuhannya pada pihak lain. Padahal dia punya tanggung jawab secara dekatkanlah kalau memang mau, ya anak saya ingin jadi imam Masjid Nabawi. Saya sejak TK harus saya masukkan lembaga. Nah, itu perlu dikritisin memang beberapa, bahwa harusnya mendekatkan
Orang anak itu harus tahu wajah orang tua itu kan gitu. Kadang kita supaya lebih soleh, soleha ya memang itu tujuan kita kan pengennya. Tapi meletakkan pada lembaga lain. Nah, harusnya ya lembaga lain juga, tapi orang tua juga harus cukup kuat di situ. Mengedepankan dulu hak anaknya untuk diasuh oleh orang tua sendiri. Kecuali ada beberapa hal yang mungkin berpindah lah ke tempat lain. Ya, kami ingatkan. Pertimbangan terakhir loh itu. Pindahnya itu karena pertimbangan terakhir. Ya, lanjut. Nah, ini juga undang-undang mengingatkan. Ini juga pertanyaan bagi yang menjadi orang tua. Sudahkah melakukan ini semua? Kewajiban dan tanggung jawabnya. Yang saya sampaikan, kadang para orang tua hanya mampu disebut orang tua karena melahirkan. Tapi belum mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kan gitu. Benar nggak sih? Sudah benar ngasuh anak, memelihara, mendidik, menumbuh kembangkan bakat anak dengan bakatnya, minatnya. Faktanya masih banyak. Contoh, hampir semua ketika orang tua bahwa anak saya keterima SPMB di kedokteran. Beda dengan menyampaikan anak saya keterima di sastra Jawa. Kenapa nggak sebangga? Kan nggak ada lagi loh nanti siapa yang mengawal. Nah, itu karena orang tua memberikan pendekatan yang tadi kurang tepat kan gitu ya. Nah, ini harus juga diingatkan oleh undang-undang anak. Apalagi mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ya kan? Pasti banyak orang tua yang kita juga mulai dibukakan kasus Madura adalah daerah gitu ya, masih 4 tahun udah dicekokin mau dinikahkan kan gitu. Saya bilang halo kemana semua ini kamu ya kan? Iya kan? Sampai ada kasus kemarin terjadi di Jawa DIY, DIY Kabupaten salah satu. Itu juga karena media sosial begitu kuat, ada bahwa ada anak SD terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya. Dan teman-temannya SD itu ngasih selamat sama waya. Waduh, saya bilang aduh sedih sekali ketika itu akhirnya. Hal yang biasa. Hal masih piyik-piyik begini bicara sama anak SD gitu. Aduh, mau kemana ini kan gitu. Ya karena tadi peran perlakuan salah kita semua. Akhirnya dia biasa-biasa aja dari kecil melakukan hal itu, dianggap itu ya, ini yang harus kita sampaikan. Memberikan pendidikan karakter, nah ini yang memang PR yang berat. Kita semua masih banyak yang belum bisa mampu sejak dini memberikan pendidikan karakter. Nggak usah jauh-jauh, saya selalu melihat kenapa, padahal bangun kelekatan dengan karakter ini harus penting dilakukan sejak usia dini. Kita lihat bahwa masih banyak tuh para ibu menyusui anaknya, sebelah kanannya pakai HP, ya kan? Ini sudah harus masyarakat juga mendiamkan itu terjadi. Berarti itu membangun karakter sejak dini terhadap pola asuh gitu ya harus dilakukan. Nah ini fakta-fakta yang memang kita nggak bisa terelakkan lagi dan kita membiarkan itu terjadi. Ya, lanjut. Nah, undang-undang yang lainnya banyak regulasi, tapi memang faktanya nggak mudah sekarang ini. Bahkan nanti pun tantangannya RUU KIA itu ya tantangannya kompleks cara pengasuhan itu ya. Undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang HAM, undang-undang perkawinan itu meminta peran pengasuhan. Diminta kalau sudah kawin itu ya harus begini. Tapi ternyata setelah menikah lupa dengan peran-peran yang diminta negara dalam undang-undang ini. Lanjut faktanya. Lanjut pelanggaran pemenuhan. Lanjut. Nah, tadi saya sampaikan, ini balita dengan pengasuhan tidak layak. Ini juga menjadi tantangan kemana peran ayah kalau sampai balitanya ini ditinggalkan sendiri tertinggi, ya kan? Nah, ini pasti yang tadi tidak hanya satu hal saja penyebabnya, gitu kan? Nah, apalagi saat usia dini ditinggal pengasuhannya yang enggak ada orang tua yang harusnya hak ya, itu diasuh orang tua sendiri. Lanjut. Oke, ini posisi anak dengan keberadaan orang tua. Bisa jadi pasti dampaknya, karena pengasuhan itu kompleks ya, Mbak Mutia menyampaikan.
karakter kalau seorang anak dengan ayahnya saja yang nggak punya ibu, akan berbeda dengan karakter anak yang punya ibunya saja. Karena tadi menjadi perempuan, menjadi laki-laki itu ditularkan oleh tergantung dari peran juga ditumbuhkan masyarakatnya kan gitu. Sehingga ya ini menjadi hal penting ketika data sekian Bu anak yang punya orang tua lengkap. Orang tua lengkap pun bukan jaminan pengasuhannya baik. Jadi juga dengan yang hanya ditinggal tinggal dengan ibunya saja atau ayahnya saja. Ini juga soal pengasuhan tentunya ya. Belum lagi tinggal di desa dan di kota. Ini juga menjadi catatan kita semua. Jadi melihat angka ini kompleks melihatnya ya. Lanjut. Begitu juga anak yang mengalami kekerasan. Itu pasti berdampak pengasuhan yang bermasalah sebenarnya. Baik itu korban kekerasan maupun anak menjadi pelaku kekerasan. Nah, ini menjadi kenapa data ini saya kaitkan tentu dengan pengasuhan. Mas saya bilang pengasuhan itu kompleks, nggak bisa hanya pola asuh saja. Ini kompleks. Lanjut. Kemudian tadi anak dengannya menikah. Oke, lanjut. Kemudian, mau nggak mau nih, ya anak zaman now, bayi zaman now udah pegang HP. Kan gitu, ya kan? Dampaknya berbagai macam Mbak Mutia tadi pastilah menyampaikan. Nah 93% pengguna media sosial itu ada anak 9 tahun, 65%. Udah semua kayaknya pengen jadi adventure, ingin jadi YouTuber, masih kecil dipiyik-piyik. Gitu. Kan gitu ya. Nah ini meresahkan. Karena akan berdampak tadi gangguan kesehatan jiwa dan gaming disorder gitu ya. Lanjut. Kemudian dengan kondisi mental anak dan remaja. Sedih ini juga, sangat sedih. Bahkan kemarin kita ada yang katanya meninggal dengan live bunuh dirinya. Itu kan ditiru semuanya dengan anak. Iya kan? Nah itu dan kita ternyata nggak peka terhadap isu kesehatan mental, makanya menjadi penting kita semua untuk hal ini. Ini pengasuhan yang bermasalah juga, sebenarnya kesehatan mental anak-anak buruk gitu ya, layanannya nggak ada, gitu juga. Oke, lanjut. Nah ini juga meskipun ada beberapa yang sudah itu kajiannya mana sih nggak bener, tapi terlepas itu ini menjadi trigger informasi ini, ya. Indonesia menduduki ketiga katanya gitu, ya kan? Fatherless, kehilangan sosok ayah, hunger father. Nih Mas Anang nih, Mas Anang punya anak nggak sih? Ini bagian dari sini nih, dua, gitu ya. Jadi terlepas ini katanya kajiannya nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi kita patut. Baru tahu nih Bu, kalau kehilangan sosok ayah ini. Baru tahu banyak anak Indonesia, Pak kemana para ayah ini ya. Lanjut. Nah upaya lanjut. Ya yang tadi tetap kita lakukan ini. Lanjut. Yang saya sampaikan di sini, jadi pengasuhan itu memang peran ayah mulai terus harusnya tadi sejak dalam usia kandungan, ya kan itu sudah harus Mbak Mutia paling terlibat sampai dia usia yang tadi 19 tahun. Meskipun selama 2 tahun menyusui itu nggak bisa tergantikan. Tapi proses itu juga peran ayah nggak bisa kita biarkan untuk tidak terlibat. Ya. Nah ini punya anak 12 tahun, peran ayah ini kan peran keluarga ini ada ayah terlibat kan. Pasti akan negara itu masih juga, saya mungkin nanti koreksi di terakhir, masih banyak, belum banyak edukasi pada ayah ketika diminta keterlibatannya, misalkan punya anak perempuan yang menstruasi. Itu dianggap ibunya aja yang tanggung jawab, padahal ayah juga harus diedukasi punya tanggung jawab. Edukasi apa sih buat ayah siap-siap kalau punya anak perempuan menstruasi. Anak menstruasi sekarang itu sudah usia 5 SD. Tapi kemana peran ayah? Nah itu yang kita pertanyakan juga. Punya hal-hal lain yang seolah-olah tadi hanya peran ibu. Dan kita semua tadi akhirnya ya kehilangan peran ayah, fatherless.
Indonesia negara ketiga, bukan bisa jadi itu ya. Lanjut. Nah, terkait pengasuhan itu banyak banget keterkaitannya. ASI pasti juga peran untuk supaya ibunya ASInya bagus, ayah juga kan. Kemudian kekerasan pastilah untuk jaga kekerasan peran ayah, orang tua menjadi penting. Orang tua yang bekerja, nah itu juga gimana? Kan tadi, oke, kalau dealnya, karena sekarang Bu nggak bisa lagi Bu, hanya bapaknya hanya bekerja. Ibunya pun juga harus bekerja Bu, tapi harus ada yang tadi, gimana dibangunnya pengasuhan itu ketika dua-duanya bekerja, dealnya gimana nih, gitu ya. Harus juga dibangun hal itu. Penculikan ini kemarin kasusnya Bu, mereka yang menikah dengan warga negara asing Bu, anaknya banyak yang dibawa keluar sama ayahnya. Iya kan? Nah, padahal nggak bisa orang tua itu nyulik anak, orang tua sendiri gitu ya, kasus itu. Orang tua terpisah dengan karena terpisah banyak menjadi tenaga kerja Indonesia, nah, itu juga menjadi masalah. Penyatuan keluarga, oke, dia reunifikasi kembali, itu juga penting akhirnya keluarga menjadi terus pengasuhan itu sendiri, ya. Lanjut. Oke, nah ini continuum care menjadi penting, mengingatkan bahwa tolong yang penting adalah ketika ada pengasuhan di keluarga dulu. 3 hal yang harus dioptimalkan pengasuhan dalam keluarga itu di keluarga inti adalah pemeliharaan keluarga, dukungan keluarga, terus dijaga keterpisahannya. Nah, itu intinya. Nah, ini ranahnya memang Kementerian PPA nih, mengambil alih posisi ini. Makanya nanti kami regulasinya akan segera menyusun pedoman penyelenggaraan pengasuhan dalam keluarga. Supaya apa? Pemerintah pusat, kementerian lembaga, punya tanggung jawab. Yang tanggung jawab pengasuhan itu enggak hanya Kemen PPA. Siapa aja sih? Nah, harus punya dokumen, peta jalannya. Daerah juga begitu. Tugas tanggung jawab provinsi, kabupaten kota, bahkan tingkat desa. Ya, ini mengatur karena sekali lagi penyelenggaraan ini masih belum banyak dilakukan oleh pemerintah. Terus masyarakat. Kan siapa? Tadi keagamaan, adat, kan punya tanggung jawab pengasuhan untuk menguatkan hal ini. Jadi ini penting. Nah, yang di alternatif barulah itu Kementerian Sosial yang tanggung jawab penuh. Ya, kita jaga supaya dia enggak segera berpindah ke alternatif. Ya, kita jaga hal itu. Lanjut. Nah, ini yang selalu diingatkan, mereka punya hak hidup. Lanjut. Kemudian siapa tanggung jawab? Orang tua, negara nggak bisa ikut campur dulu. Ikut campurnya apa? Kalau dia nggak bisa ngasuh anak, baru negara tanggung jawab menyediakan konsultasi parenting, layanan keluarga, baru tanggung jawab. Lanjut, supaya nggak gagal pengasuhan, supaya nggak akhirnya sudah terlanjur dalam noda hitam sebelah kiri anak-anaknya. Nah, sudah parah posisinya. Itu karena pengasuhan yang bermasalah tadinya, ya kan? Oke. Lanjut. Nah, transformasi pengasuhan orang tua paling pertama dan utama. Ya, lanjut. Sepakat dual parenting ayah ibu. Lanjut. Anak amanah tumbuh kembang, pengasuhan dual parenting selalu dilakukan. Lanjut. Urgensinya, lanjut. Kami ingatkan yang merah peran ayah loving coaching modeling. Enggak hanya, ya kan? Nah, sebenarnya banyak sekali sudah kita itu secara ini ya, budaya kita sebenarnya juga sudah mengakomodir terkait peran ayah harus menyayangi gitu ya. Bahkan kami juga mungkin yang beragama Islam kami sedikit mengingatkan kembali. Di dalam Al-Quran pun kan yang disebutkan paling banyak peran pengasuhan itu ayah. Di surat Luqman, bukan ibu, ayah. Surat Luqman itu bagaimana pendekatan, saya pengen banget disampaikan. Bagaimana peristiwa kurban, itu enggak hanya peristiwa kurban saja sebenarnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Di situ peran pengasuhan bagaimana Nabi Ibrahim kepada anak kakeknya kalau manggil
Ya Bunaya, itu hai anakku yang tersayang. Bukannya terus hai, memanggil dengan nama yang gak bener julukannya. Kan gitu. Ya, kemudian partisipasi anak. Ketika mendengar ada perintah harus menyembelih, kita minta Nabi Ismail, ayah punya. Kan gitu kan, bagaimana menurutmu? Kalau itu perintahnya Allah, kan gitu kan. Jadi banyak sebenarnya peran-peran ayah di dalam pengasuhan itu cukup kuat. Tapi kita suka abai di dalam hal itu. Ini makanya diingatkan loving, coaching, modeling, peran ayah menjadi sangat penting. Kita akan tahu kalau kelakuan ayah seperti itu kok akan lihat dari anaknya. Itu anak siapa? Bapaknya kayak gitu, gak jauh-jauh gitu. Ya kan? Nah ini bisa dilihat proses itu. Ya, lanjut. Oke, upaya. Oke. Ya, pastilah diingatkan relate dengan Presiden memerintahkan kepada Ibu Menteri ya terkait pengasuhan ini. Lanjut. Ini juga salah satu dalam indikator KLA diminta pemerintah menyediakan layanan keluarga. Tadi kan untuk supaya membantu keluarga dalam meningkatkan kapasitasnya. Ya, lanjut. Nah, apa layanannya? Yang ini, pusat pembelajaran keluarga. Salah satu alternatif yang diminta oleh negara melalui urusan PPPA menyediakan layanan. Jumlahnya sudah 259 puspaga. Berada di 17 provinsi, 232 kabupaten kota, dan baru 56 yang terstandar. Ini juga saat ini bersama dengan Kemenak akhirnya membangun puspaga-puspaga dengan pendekatan masyarakat. Silahkan, karena layanan keluarga ini yang harus sedikit saya bilang sama puspaga, tolong dong kalian bekerja seperti layanan puskesmas dan posyandu yang terkenal. Karena sementara banyak sektor yang punya layanan keluarga itu nggak dikenal oleh keluarga, ya kan? Ya banyak lah. LK3, Lembaga Konsultasi Kesehatan Keluarga. Yang tahu nggak? Enggak Bu, oh ya udah. Ada layanan, pusat pelayanan keluarga sejahtera. Ada yang tahu enggak? Enggak Bu. Gitu ya. Jadi ini PR kita pemerintah memang. Layanan itu jangan hanya, yang makanya saya bilang, ini media sosialnya layanan itu harus gencar. Kasihan keluarga, karena saat ini banyak yang susah punya tanggung jawabnya bisa dilakukan. Lanjut. Nah ini mencoba KIE yang lebih komunikatif. Kami menyadari ini yang kami sebarkan lewat puspaga. Kalian itu mediakan jejaring dengan PKK. PKK itu kan punya WA group, saya bilang gitu, sampai tingkat RT. Kan ya, kan saya kan juga anggota WA group PKK. Saya dapat kiriman pesan dari Puspaga Depok, satu flyer aja saya bilang gitu, itu bermanfaat sekali. Misalkan ada flyer judulnya adalah nggak usah banyak-banyak, orang tua harus sering memuji anak jika melakukan kebaikan, kirim, kasih logo Puspaga. Setiap orang tua harus sering menyebut aku bangga nak. Setiap orang tua harus sering nanya apakah hari ini kamu bahagia. Jangan-jangan nggak pernah nih, kan gitu ya. Hal-hal pesan orang tua itu harus sering disampaikan. Saya bilang gitu, nggak usah tahu selalu yang complicated lah. Itu saja. Banyak yang harus pesan gitu. Tadi menjadi sering mendengar. Orang tua sering mendengar. Ini kan contoh-contoh yang bisa disebarluaskan. Ya, kami harapkan ya tolong harus juga ketika ini semua yang mendengar ini menyampaikan hal-hal itu untuk peran pengasuhan. Ya, lanjut. Oke, kita sepakat kebutuhan kelekatannya, resiliensinya menetap dan berkelanjutan. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir, memang nggak cukup
Sudah cukup sih peraturan, tinggal kita implementasinya ya. Nanti kita sambut RUU KIA, nanti kita, ini yang PR ke depan Bu, RUU pengasuhan anak itu 2024 kemarin selalu oleh DPR, ini inisiatif DPR ya, tidak sebagai prioritas Bu, hilang terus Bu. Nah, ya udah deh, kita dorong nih media, nanti dorong DPR 2024 yang terpilih RUU pengasuhan anak menjadi penting. Ya, termasuk kami juga Kemen PPA akan segera menyusun tadi pedoman penyelenggaraan pengasuhan dalam keluarga. Ya, karena ini untuk penguatan-penguatan. Kemudian peningkatan kapasitas sumber dayanya ya kita tingkatkanlah. Anak, optimalisasi anak untuk dia tahu tentang pengasuhan lebih dini, peer sebayanya, orang tua, siapa lagi aktor negara, kan gitu. Terus orang-orang kunci lainnya, kita tingkatkan kapasitasnya terkait pengasuhan ini. Akses layanan, nah ini yang kita kembangkan. Akses layanan ini catatannya adalah harus pendekatan perspektif ayah itu penting. Karena akses layanan keluarga itu sangat berwajah perempuan kayaknya. Ya kan, banyak yang itu nggak aku banget kata bapak-bapak gitu. Gimana ya caranya, saya bilang gitu ya. Karena tadi Puspaga pun juga itu masih bertanya itu layanan untuk perempuan ya. Ya kan, inisiasi oleh Dinas PPPA. Ya kan, nah layanan itu karena orang nggak mau ke puskesmas karena itu orang sakit kan gitu ya. Makanya akses layanan keluarga kita pastikan harus berwajah juga laki-laki. Saya nggak tahu nanti kita inputnya gimana. Lingkungan yang mendukung semua pihak, keagamaan, budaya, satuan pendidikan semua mendukung itu. Terakhir KIE, bahan materi KIE yang mendukung terus-terusan secara kekinian menjadi penting. Itu dari kami, semoga semangat untuk pengasuhannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih demikian Bu Rohika Kurniadisari. Berikan aplaus teman-teman buat Bu Rohika. Sebelum kita buka termin tanya jawab bagi teman-teman, karena ini banyak Bu keluarga-keluarga muda nih teman-teman ini, karena banyak yang kita tidak tahu termasuk saya gitu. Bahwa orang tua itu khususnya ayah itu penting banget untuk pengasuhan anak gitu. Dan banyak juga yang kita temui di saat-saat ini kecanggihan teknologi yang menjadi orang tua itu gawai. Yang menjadi orang tua itu handphone atau ada lagi pembantu kan. Nah, ini yang kita tidak tahu, mungkin nanti teman-teman bisa bertanya kepada narasumber kita. Kebetulan narasumber ini berkaitan juga dengan Hari Kartini, wanita semua. Ini saya di Dapuk karena ini membahas atau mengkritisi seorang ayah, jadi moderatornya laki-laki gitu. Mungkin sebelum ke teman-teman ini Bu Ika atau Bu Mutia, gimana sih untuk saat ini ya tadi peran gawai itu, karena ini berpengaruh besar, bahkan banyak anak-anak sekarang yang lebih dekat dengan smartphone-nya, lebih dekat dengan handphonenya, dan ini peran orang tua harus seperti apa itu memperlakukan mereka, karena kalau saya lihat anak sekarang itu enggak seperti ketika kita diperlakukan oleh orang tua kita zaman dulu gitu. Jadi kita marahin mereka diem, kalau anak sekarang kebalikannya, kita marahin gantian marah gitu. Atau bahkan mereka marahin kita lagi gitu. Mungkin itu sebagai pembuka Bu Mutia atau Mbak Ika atau Bu Dian terkait hal ini, karena ini penting banget sebelum kita buka termin tanya jawab terkait dengan pengasuhan terhadap anak. Ya, monggo tuh. Iya. Oke. Saya coba jawab ya. Jadi kalau untuk anak-anak zaman sekarang itu atau mungkin generasi alfa gitu ya, memang sangat lekat gitu dengan adanya gadget-gadget ini gitu, dan kita pun sebagai orang tua nggak bisa tuh selamanya menjauhkan si gadget ini, karena meskipun ya banyak negatifnya tapi nggak dipungkiri banyak juga positifnya gitu. Bahkan sekarang itu untuk keperluan pendidikan banyak sekolah yang udah mulai mewajibkan misalnya anaknya bawa gadget tertentu gitu ya. Nah, tapi yang bisa dilakukan orang tua tentunya di usia 2 tahun pertama itu seenggaknya
disterilkan dulu lah. Jadi si gadget ini mau TV, mau handphone atau apapun Jadi itu. 2 tahun ya? Iya. Karena jangan dulu. banyak yang mungkin malas dikasih aja tab gitu, Iya. anaknya masih kecil itu. Ngerti banget Iya. Apalagi ketika sudah jadi ibu gitu ya. Ngerti banget bahwa kadang tuh butuh waktu supaya anaknya ini diem dulu, anteng gitu ya, ketika kitanya lagi sibuk gitu. Tapi gini, ketika 2 tahun pertama itu kenapa sebaiknya steril dulu dari gadget? Ya kalau misalnya mau video call masih boleh lah, tapi jangan terlalu lama gitu ya. Tapi kenapa sih 2 tahun ini perlu steril dulu adalah karena ini masa-masanya dia belajar bicara gitu ya. Kalau misalnya belajar bicara terus dia diinterupsi dengan kayak dikasih gadget kelamaan setiap harinya, itu bisa terjadi speech delay atau keterlambatan bicara. Ini kasusnya banyak sekali gitu ya, apalagi sekarang-sekarang ini gitu, dimana ya kayaknya tuh tiap anak tuh udah punya tab masing-masing gitu ya, iPad masing-masing. Nah itu tuh sering banget terjadi. Jadi tadi 2 tahun pertama steril dari gadget, lalu setelah itu tetap diberikan batasan sesuai usia gitu. Jadi jangan dibiarkan kebablasan. Terus kalau misalnya orang tua lagi perlu waktu maksudnya dia perlu waktu untuk misalnya saya mau ngerjain kerjaan rumah, tapi kalau anaknya nggak dikasih TV, nggak dikasih gadget, nanti susah ngerecokin gitu. Nah berarti orang tuanya harus mikir dulu nih, kira-kira aktivitas apa yang bisa jadi pengganti gadget ini. Karena anak kalau misalnya dia belum kenal gadget, dia juga pasti akan melakukan hal yang lain kan, nggak mungkin anaknya mematung gitu seharian, nggak mungkin. Jadi orang tua harus pintar-pintar dulu gitu. Apa ya yang bisa gitu. Biasanya tuh anak-anak apalagi umur 0 sampai 2 tahun dikasih benda-benda yang aneh, kayak waktu itu misalnya saya ngasih ke anak saya biar anteng waktu sholat Id itu, saya kasih botol minuman plastik diisi daun-daunan, udah anteng gitu. Jadi nggak harus gadget, benda aneh kayak botol plastik diisi daunan aja dia udah bisa anteng sebenarnya gitu. Jadi memang ya jadi orang tua harus berpikir ekstra gitu ya, untuk sediain dulu kira-kira ABCD-nya pengganti gadget. Tapi itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Mutiana. Bu Ika atau Mbak Dia nih terkait di RUU ini juga dibahas nggak sih peran orang tua gawai? Apa nyebutnya itu? Nggak ada pengaturannya langsung sih, tapi memang sekali lagi memang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita elakkan. Sebuah keniscayaan gadget itu akhirnya ada di tengah-tengah keluarga kan gitu. Persoalannya literasi buat orang tua itu sudah maksimalkah? Betul. Hal ini ternyata nggak banyak yang terliterasi, teredukasi terhadap fungsi orang tua dalam pembinaan pengawasan gadget ini kan gitu. Karena sekali lagi sebenarnya sudah bisa dibangun komitmen kok. Seandainya pun tadi mau mensterilkan 0-2 tahun. Seandainya pun karena yang tadi kita steril agak susah gitu kan. Misalkan pun juga akhirnya itu digunakan oleh anak gitu ya. Itu memang sejak dini harus bisa membangun komitmen ternyata. Kontrol. Aturan, karena anak setahun itu dia sudah bisa, dia kan menguji keimanan orang tua. Seberapa kuatkah? Padahal komitmennya dibangun. Adik pegang boleh, tapi hanya lihat itu jam. Meskipun dia tahu, cuman dia lihat itu jam itu apa. Dari ini saya sampai ini, 10 menit, ini sampai ini. Itu selesai. Pertama dia nangis dulu. Wah, tadi kan udah dibilang, ini sampai sini. Kalau komitmennya dibangun, anak akan lama ngerti kok. Setuju. Gitu. Karena saya belajar ketika punya cucu mau nggak mau, saya bilang oke. Tapi anak saya bilang, mama nggak boleh ikut campur di dalam pengaturan yang sudah kami bangun komitmennya. Oke, karena ternyata tadi kami sudah menerapkan mau nggak mau, karena setahun itu ternyata tangannya tuh lincah. Iya. Waduh, cilaka ini kan gitu kan. Nah, kita mode plain itu yang kita lakukan, tapi yang tadi karena khawatir kalau nggak di mode plain kan masuk gitu. Iya kan, dan komitmen ternyata bisa dibangun kok sejak dini anak gitu. Jadi
ini yang kami mau nggak mau, karena memang beberapa kebijakan bahwa siapa ya penemu yang apa ya gadget yang kemarin itu, kami punya kebijakan anak 13 tahun baru bisa baru bisa pegang gitu kan. Jadi kita ya sulit untuk bisa kita ternyata, tapi kita lakukan tadi bagaimana membangun komitmen sejak dini. Siap. Nah, proses lain yang juga sekarang ini masih banyak orang tua yang tadi apa ya agak istilahnya agak malas gitu, menyerahkan semua tantangannya itu nggak begitu mau kuat. Contoh, memang saya selalu mencoba melihat yang namanya anak dibangun disiplin ke toilet, gitu ya. Itu sekarang udah mulai berkurang pengetahuan buat orang tua. Orang tua dulu mungkin karena nggak paham bahwa sebenarnya Pampers itu di samping susah mengurai, sebenarnya Pampers itu bukan satu-satunya yang terus dilekatkan pada anak berhari-hari. Teman saya ingin juga berbagi. Kalau dibangun sejak awal disiplin dengan baik dan memang mau susah sedikit, itu akan beda. Anak akan mulai bayi, itu orang tua mau bawa anaknya untuk dilatih ke toilet. Lama-lama dia pipis rasa. Sekarang enggak, sampai SD dibiarkan ada yang... Karena zaman kita dulu belum ada Pampers ya Bu. Ya meskipun enggak ada Pampers, harusnya yang itu loh, nilai-nilai yang dibangun untuk itu tuh. Tapi sekarang kan enggak, udahlah daripada nangis kasih HP, daripada nanti aku malas bangun tidurnya capek nih, kan gitu. Padahal cuma gitu ya. Jadi ini berdampak pengasuhan sebenarnya juga, kelekatan dengan baik. Mungkin Mbak Mutia juga kan gitu kan. Kita seolah memudah-mudahkan bahwa itu enggak ada dampaknya gitu loh. Padahal ya kenapa kita kaget, kenapa kita nggak bangun bonding yang kuat, tiba-tiba anak kita itu tiap hari kayaknya oke-oke aja. Di luar dia nggak oke-oke aja, kan kaget. Karena tadi bonding itu nggak bisa dadakan. Siap. Membangun trust itu mulai dari sejak dini. Itu terima kasih Mbak Bu Ika. Mbak Dian ada yang ditambahkan sedikit terkait gadget ini, penting juga nih. Ya memang tadi menyambung Bu Ika ya, betul banget Bu Ika, memang tidak ada pengaturan khusus ya Bu. Namun di dalam rancangan undang-undang ini di-highlight bahwa kami sebagai pemerintah pusat gitu ya, dan juga ada kepanjangan tangan ke daerah ya Bu, wajib menyediakan sarana edukasi ya Bu buat calon, mulai dari calon pengantin gitu ya Bu, sampai pasangan muda, pasangan usia subur, persiapan memiliki anak gitu ya, kemudian juga nanti semasa kehamilan, kemudian sampai nanti persiapan melahirkan dan terkait dengan parentingnya, itu yang sebenarnya kami didorong untuk itu ada di dalam implementasi nanti undang-undang ini. Nanti kan akan ada turunannya ya Bu Ika ya, Perpres dan 1 PP ya Bu, terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak ini. Dan harapannya tadi sekali lagi kami berharap betul dengan teman-teman untuk mendukung ini ya Mas Anang. Siap, ya. pasti, kami mohon supportnya gitu ya, bahwa bagian dari edukasi juga bagi masyarakat. Jadi jangan melihat parsial dari rancangan undang-undang ini ya Bu Ika ya, bahwa memang cuman menggolkan cuti saja, tapi padahal tidak, di dalam itu ada memang pengaturan-pengaturan khususnya yang memang harapannya bisa mendorong kualitas keluarga yang lebih baik. Oke Mbak Dian. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan mumpung narasumber kita, ini ada Bu Derini nih sama Mbak Pitratun ya. Terima kasih, saya Rini dari Kedaulatan Rakyat. Mungkin ada satu pertanyaan aja Bu, untuk Bu Dian, Bu Mutia dan Bu Ika. Apa ya tips perempuan atau ibu bekerja agar membagi pekerjaan dan parenting bisa imbang antara saya dengan suami ketika mendidik anak, seperti apa? Kemudian yang kedua, benarkah bahwa anak yang dititipkan ke nenek itu cenderung tidak mandiri? Kemudian yang ketiga itu ya Bu, agar kekerasan anak kan katanya sekarang 90% terjadi di lingkungan keluarga. Agar tidak terjadi kekerasan di lingkungan keluarga, apa mungkin juga ada tips bagi
saya dan suami untuk parenting terhadap anak-anak saya. Terima kasih. Ini tips nih. Lanjut langsung ya Bu ya. Kita 3 termin kemudian dijawab. Ya. Terima kasih, saya Fitra dari Pro 3 RRI. Saya mau tanya terkait yang tadi Ibu Ika sampaikan soal regulasi yang Bu dari Kemen PPA mau dibuat pedoman seperti itu ya Bu. Nah ini nantinya akan seperti apa gitu? Apakah ini juga akan mendorong untuk RUU KIA cepat disahkan begitu? Kemudian tadi juga Bu Ika sempat menyinggung soal babysitter nih Bu, yang menyatakan bahwa babysitter itu bukan pendidik gitu. Maksudnya mereka kan iya bukan pengasuh, yang seharusnya kan yang mengasuh orang tua aslinya seperti itu ya. Nah ini kan banyak nih kita temui sekarang ini bahwa babysitter juga hanya seorang manusia yang punya keterbatasan emosional terbatas lah ya gitu. Dan beberapa kasus juga kemarin-kemarin sempat ada di viral di media sosial gitu, menyerang salah satu anak selebgram gitu. Nah ini baiknya gimana Bu? Memang apakah babysitter itu memang harus diperlukan gitu, atau sebaiknya ya sudah orang tuanya aja gitu? Terima kasih. Satu lagi teman-teman. Nah ini Mas. Saya Akbar dari DAI TV. Bicara soal tadi sedikit menyinggung tentang digitalisasi. Pasti memiliki dampak yang sangat luas termasuk perilaku dan sikap. Apalagi kita bicara soal dampak yang sangat fundamentalis begitu ya. Kadang-kadang juga menggeser norma-norma sehingga ada pola perilaku baru seperti di mana menganggap perkawinan ini bukan lagi hal yang sakral. Jadi tidak jarang beberapa kasus ketika ada pernikahan dan di pertengahan jalan harus berpisah, banyak dari laki-laki yang juga tidak bertanggung jawab atau sebaliknya bisa saja begitu. Apakah RUU ini juga akan mendorong beberapa case-case kasus seperti ini untuk tetap mendidik anak sampai di fase tertentu mungkin seperti itu, dan lalu bagaimana melihat fenomena yang tadi disebutkan? Apakah ini menjadi permasalahan yang juga dipikirkan? Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Bu Ika, Mbak Dia, terkait apa namanya tadi Mbak Rini, tips pola asuh ya antara orang tua, suami dan istri. Kemudian apakah ketika seorang anak diasuh nenek ini cenderung lebih baik atau orang tua sendiri yang baik? Mungkin Bu Ika dulu atau Mbak Dian? Oh iya, Bu Ika nih yang paling berkepentingan nih karena teknis banget. Mbak Rini nih yang nembak nih, Mbak Rini yang 3 pertanyaan. Tips perempuan bekerja, ya. Nah ini ya tadi juga sebuah keniscayaan dan memang sebuah kebutuhan, akhirnya pilihan perempuan mengambil posisi untuk menjadi pelaku pembangunan itu nggak mudah tantangannya, ya kan? Karena sekali lagi kesulitan menjadi perempuan itu beda kesulitannya laki-laki, ya kan? Sehingga dan dilekatkan banyak hal ketika perempuan ini oleh masyarakat, oleh kadang-kadang dengan isu patriarki yang begitu kuat, akhirnya menjadikan beberapa bias terhadap kebutuhan perempuan yang akhirnya memilih menjadi dunia publik. Itu tantangannya masih banyak negara belum akomodir, gitu kan? Nah itu karena yang tadi belum pahamnya isu kesetaraan gender dalam menjawab kebutuhan perempuan itu sendiri. Nah bagaimana tipsnya? Nah ini penting untuk bisa kita bangun sejak memang tadi sekali lagi literasi bagi remaja sejak dini itu penting untuk bisa dia mengetahui nantinya ketika perempuan atau remaja perempuan mempunyai konsepsi menjadi orang tua, menjadi pekerja di dunia publik itu harus juga kita berikan pengetahuan, karena sekali lagi di dalam pengetahuan itu adalah mulai bisa membangun kesetaraan relasi setaranya ketika
pasangannya itu adalah ya sejak awal ketika mau deal mau jadi pacarnya atau ya harus sudah dibangun sebenarnya hal itu supaya nanti ketika udah terjadi akhirnya menikah dan akhirnya memilih posisi itu ya kan sudah terbangun apa komunikasi relasi setara itu gitu ya. Nah ketika pun sudah terbangun, nah ini yang perlu tipsnya apa? Ya selain tadi deal di awal semasa sebelum kita membangun sebuah rumah tangga, yang tadi memang banyak hal yang pendekatan ibu tentu berbeda dengan pendekatan bapak di dalam membangun tips ini. Kita ketika diberikan keleluasaan untuk akhirnya deal menjadi pekerja di dunia publik, memang lebih banyak kita punya waktu juga, kan nggak harus waktu itu adalah bertemu langsung face to face, tapi memastikan kondisi anak tersebut adalah dalam posisi yang terjamin keselamatan atau apapun posisi itu. Nah itu harus ada intensitasnya. Kalau sudah gede beda dong, karena tadi waktu maksud balita itu benar-benar emang complicated. Mas sekali. Banyak sekarang, Bu, kenapa yang pinter masuk menjadi pegawai negeri itu, Bu, yang lulus CAT, banyak perempuannya, Bu. Gitu. Tapi ketika akhirnya diterima, waktu sudah diterima, dia sudah mengalami masa memang harus menikah dan sebagainya. Udah mulai goncang, Bu kami mau keluar aja lah Bu, gitu kan. Karena tadi negara tidak menyediakan kebutuhan, termasuk tadi orang dari UKIA, yuk ada dong daycare yang ramah anak, ada dong kebutuhan bis yang bisa dia dekat dengan rumahnya, kan gitu. Kan itu harus juga disediakan karena memang ada jaminan keselamatan bagi perempuan memang beda dengan laki-laki yang bisa dia kan semua tubuhnya itu memang harus negara menjamin keselamatannya kan gitu. Nah ini selalu kenapa tipsnya para perempuan punya waktu untuk juga mengawal anaknya intensif berbeda dengan pada waktu karena kan kebutuhan 5 tahun itu kita punya waktu 3 bulan cuti hanya, ya kan? Untuk ibu. Nah untuk ibu, ya kan? Nah padahal harus tadi peran kebutuhan yang memang harus dijamin negara menjadi penting. Dia harus punya bisa menyusui, negara menyediakan, dia memenuhi kewajibannya untuk menyusui dengan sehat dan sebagainya, kan gitu. Nah ini harus ada. Nah kemudian pertanyaan lain. Bagaimana akhirnya nenek? Ya kan? Ini mesti pengalaman pribadi. Iya, karena suami dan istri bekerja. Iya. Jadi nenek atau pembantu. Iya. Jaminan lain bahwa nenek pun sebagai akhirnya menjadi pengasuh sementara pengganti orang tua, itu kan perlu juga didengar pendapatnya, didengar suaranya. Keberatan nggak sih mereka? Kalau saya masih bisa bantu karena itu, saya bantunya ini. Tapi juga pengasuhan tetap tanggung jawabnya ada pada orang tuanya. Nenek hanya membantu. Ya, membantu sementara, tapi deal-dealnya komitmen kami minta tetap menjadi tanggung jawab orang tua, ya menjadi penting hal ini. Dan tadi juga tantangannya perempuan di dunia publik ketika dia punya peran pengasuhan yang begitu kuat diletakkan oleh perempuan itu juga makanya dengan keterwakilan perempuan itu menjadi penting. Karena apa? Tadi kebutuhan apapun itu harus ada. Karena kebutuhan perempuan dan kesulitan itu yang tahu perempuan itu sendiri. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, terus kemudian hal lain adalah kenapa sebagai pimpinan perempuan itu juga banyak yang nggak serta-merta paham atau kadang malah berlaku bias gitu ya terhadap kesulitan perempuan itu sendiri, anak buahnya misalnya gitu. Padahal kita harusnya tahu beda ketika
menjadi pegawai laki-laki itu berbeda dengan pegawai perempuan. Karena tadi kesulitan-kesulitan ketika mereka masa reproduksi yang harus dibebankan itu. Sehingga kebijakan, kadang-kadang kebijakan sebuah pemerintah, oke, yang namanya diklat sekarang yang perempuan dimundurin supaya dia selesai dulu masa reproduksi. Nggak bisa sama dengan laki-laki, ada kebijakan seperti itu. Karena mereka sampai 35 tahun terus beranak pinak gitu istilahnya kayak gitu, kan bereproduksi terus, dan itu harus dia kualitasnya harus ada diberikan itu. Nah, diklatnya dimundurin, oke, kemudian yang tadi diberikan bukannya bias terhadap laki-laki, perempuan kok gitu Bu, bukan, karena tadi kesulitan perempuan berbeda dengan laki-laki, makanya perlu hal itu. Terus kemudian babysitter, pertanyaannya Mbak siapa? Fitratun. Mbak Fitra. Babysitter gimana Bu kebutuhannya kan gitu. Apakah ini, nah ini juga literasi kembali kepada para orang tua. Ada hal-hal sebenarnya babysitter itu kan membantu sekali lagi juga. Bukan semuanya diserahkan kepada babysitter kan gitu. Sisi lain bahwa sekali lagi saya ingatkan kepada hak anak atas orang diasuh oleh orang tua sendiri itu menjadi hal yang bondingnya diletakkan kekuatannya kepada orang tua gitu. Jadi sekali lagi kalau sampai nanti Mbak Mutia deh, kalau sampai anak itu terbangun dia terbangun dalam arti terbangun bondingnya cukup kuat dengan babysitternya, ini anaknya pembantu. Tantangan persoalan KHA ini terjawab nggak sih? Padahal punya orang tua punya tanggung jawab tadi diasuh, jangan memudah-mudahkan diserahkan pengasuhan pada yang lain. Itu pun kalau pertimbangan terakhir yang sudah nggak bisa lagi Bu, oke. Tapi harus tadi peran monitoring literasinya orang tua menjadi penting, tetap harus dilakukan kepada orang tua. Nggak semuanya diletakkan pada babysitter. Nah kalau digitalisasi maksimal tadi dengan RUU nanti Mbak Dian lah melakukan. Itu mungkin dari saya. Siap. Untuk bisa. Terima kasih. Mungkin hari ini puaskah? Oke, mudah-mudahan terjawab. Oh iya. Sekarang Mbak Mutia ya, Mbak Mutia dulu ya, baru nanti digitalisasi Mbak Dian. Oke. Siap. Ini saya dari tadi ingat-ingat pertanyaan yang 3 pertanyaan, takutnya ada yang lupa. Yang pertama tuh tips ini ya suami istri yang suami bekerja istri dan gimana? nenek. Betul. Saya setuju banget sama Bu Ika yang bagian tiap orang itu terutama perempuan mungkin ya, karena kan yang akan melahirkan, menyusui gitu ya, harus sejak remaja bahkan sejak semuda mungkin lah sudah diberikan gambaran nanti kehidupan pernikahan itu seperti apa, kehidupan ketika punya anak itu akan seperti apa gitu. Kenapa penting? Karena menurut saya ketika SMA, kuliah itu kan masa-masanya mulai milih jurusan, membayangkan nanti bekerja seperti apa, itu tuh kan akan sangat berpengaruh kepada pengasuhan dia nanti gitu. Kalau misalnya memutuskan untuk bekerja. Kalau misalnya dia ini tipe, ini saya bicara perempuan dulu ya. Misalnya ini perempuan yang mau tetap kerja gitu ya, tapi nggak mau yang 9 to 5 terlalu sibuk gitu, maunya yang lebih fleksibel. Nah kalau misalnya dia dari awal sudah diberitahu gambaran nanti tuh gimana sih kehidupan ya, nanti mungkin dia bisa mengarahkan dirinya untuk mengambil pendidikan dan pekerjaan yang fleksibel itu tadi. Tapi kalau misalnya ada yang saya nggak apa-apa kerjanya 9 to 5, yang penting gajinya besar misalnya gitu ya. Nah itu kan akan beda lagi nanti arrangement pengasuhan anaknya gitu. Jadi dikasih tahu dulu gambarannya, kemudian ketika berpacaran, membicarakan pernikahan itu juga harus deal-dealan dulu sama pasangannya terkait nanti gimana nih kalau misalnya punya anak, pengasuhannya itu akan seperti apa. Karena kita kan menginginkan pengasuhan yang 100% dari kedua orang tua untuk anak kita gitu. Tapi 100%-nya ini tiap hari itu kadang bisa beda-beda porsinya gitu. Misalnya hari ini si suaminya lagi banyak banget kerjaan, pulang sampai malam, jadi mungkin 80% pengasuhan itu akan sama ibu gitu. Suami udah sisa 20% doang, mungkin bisa ganti popok ketika malam gitu, atau apa kalau misalnya kebangun malam-malam bisa bantu tenangin gitu kalau anaknya masih bayi misalnya. Nah itu 80-20. Tapi kalau misalnya ternyata pas weekend gitu ya, ini kasus saya sendiri sih. Kalau saya tuh weekday biasanya fleksibel kerja kayak ya beberapa jam doang sehari. Nah jadi anak-anak lebih banyak sama saya, tapi nanti di weekend
pembalasan sama bapaknya gitu. Kemana-mana mau cebok mau apapun ya ada ayah gitu. Jadi mungkin ayahnya akan yang 80% tuh pas weekend mungkin ayahnya gitu. Jadi ini juga harus disadari dan diikhlaskan gitu. Mungkin setiap hari tuh akan berbeda sumbangsih ayah dan sumbangsih ibu gitu. Apalagi kalau dua-duanya sama bekerja. Dan ya ini tuh bukan sesuatu yang harus kayak aku kan udah ngasih segini, nanti kamu harus segini, nanti kayak nggak harus gitu, tapi ya fleksibel aja sesuai kondisi. Ya? Iya betul. Dan dua-duanya bener harus ikhlas dulu juga ya gitu. Untungnya suami saya ikhlas gitu ya. Kalau weekend udah baik. Nah jadi harus dibicarakan. Terus kalau diasuh sama nenek gitu ya, apakah jadi manja? Ini sebenarnya banyak yang bercerita, iya, tapi nggak semua juga gitu. Kalau misalnya orang tua yang menitipkan di nenek ini tegas dari awal gitu ya, kayak menantu ibu mungkinnya sama anak ibu ya tegas gitu, aturan yang kami berikan itu misalnya ABC, ini mau dititipin tapi tolong yang ABC-nya jangan dilanggar ya gitu. Nah kalau misalnya kelanggar-langgar sedikit, biasanya kan kalau kakek nenek itu lebih nggak tegaan gitu ya, nggak tegaan. Apalagi kan bukan anak sendiri gitu, ini cucu. Kalau ke anak mungkin kakek neneknya dulu galak, tapi kalau ke cucu tuh nggak tega biasanya. Nggak bisa itu. Nah, ya kalau kelanggar-langgar sedikit, ya itu adalah resiko gitu. Semua pengasuhan, mau pengasuhan oleh orang tua, mau pengasuhan oleh mbak, daycare atau nenek itu pasti ada resikonya gitu. Nah kalau sama nenek mungkin ya ada aturan-aturan yang agak bablas, tapi ya balik lagi karena itu adalah tanggung jawab kita sebenarnya. Ketika lagi sama kita dibenerin lagi gitu. Dan anak tuh sebenarnya fleksibel kok. Dia tuh akan bisa ngikutin aturan, misalnya kalau orang tua maunya aturan A dilakukan, dia tuh akan tahu dan akan bisa gitu. Cuma ya ketika neneknya goyang, ya si anak ini mungkin kadang-kadang goyang. Tapi sebenarnya deep down dia ini akan tahu bahwa A tuh yang benar gitu ya menurut keluarga dia gitu. Yang ketiga apa ya? Sudah mulai lupa. Yang ketiga terkait itu digitalisasi. Digitalisasi ya. apa ya? Apa namanya? Digitalisasi apa Mbak? Mas Akbar. Oh. RUKI. Oh yang dari Ibu kan ada. Kekerasan tadi, kekerasan. Sudah. Oh iya kan kekerasan banyak di lingkungan keluarga. Bagaimana supaya iya. Iya nanti mungkin ditambahin ya Bu. Jadi kalau kekerasan itu tentunya yang dari awal perlu kita jaga gitu ya. Tips mungkin ya. Tipsnya biar ketika anak kita dititipin sama betul ya, sister, sama gitu. Pihak lain jadi aman gitu ya. Yang pertama mungkin dia harus tahu dulu nih batasan, kekerasan juga kan bisa seksual ya. Dia harus tahu dulu batasan mana area tubuh yang boleh dilihat dan dipegang orang lain dan mana yang enggak gitu. Biasanya untuk mudahnya kan area yang ditutupi pakaian dalam itu nggak boleh dipegang dan nggak boleh dilihat sama orang lain. Kamu pun juga nggak boleh pegang dan nggak boleh ngelihat yang orang lain gitu. Ini dari usia dini 1 tahun 2 tahun udah harus kita mulai perkenalkan gitu, meskipun mungkin anaknya belum terlalu ngerti ya, tapi at some point dia akan mengerti gitu. Terus dikasih tahu juga bahwa kalau misalnya ada orang yang berlaku tadi misalnya pegang-pegang, lihat-lihat, atau misalnya memukul kamu, melakukan hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman, yang bisa dilakukan apa? Misalnya berteriak, kamu lari dari tempat itu, kamu kasih tahu orang tua, atau misalnya ada keluarga lain siapa gitu yang kira-kira bisa dia hubungi gitu. Jadi kita ajarkan batasan tadi, batasan tubuh dan batasan apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain, sama cara menghadapinya tadi kalau lagi di situasi bahaya gitu. Kalau peran tetangga bisa nggak sih Bu Ika atau Mbak Mutia nih? Karena kan banyak kasus kekerasan anak itu karena faktor tetangga nggak mau ngerti gitu, tetangga nggak mau tahu dengan urusannya mereka tuh. Misalnya kasus yang terakhir di Jagakarsa yang 4 anak dibunuh, kan sebenarnya itu rentetan kasus yang panjang kan, nggak ujuk-ujuk langsung dibunuh kan. Mungkin bisa jadi tips juga bagi masyarakat atau teman-teman ini. Iya.
Betul, betul. Jadi mungkin harus di briefing dulu anaknya, memang kira-kira siapa nih yang bisa dimintai tolong, karena kan tetangga juga kadang nggak semuanya kita istilahnya kita percaya gitu ya. Yang kita yakin yang cukup dekat tuh siapa, nah baru itu dikasih tahu ke anak gitu. Atau mungkin misalnya satpam gitu kalau misalnya komplek gitu ya. Jadi memang harus berkali-kali diberitahu ke anak di sebanyak mungkin kesempatan bahwa yang perlu dilakukan tuh apa. Karena kalau nggak diulang-ulang anak itu masih suka lupa gitu ya. Orang dewasa aja sering lupa ya, apalagi kalau anak-anak gitu. Nanti pada waktunya mereka sudah paham, udah tertanam tuh di memori mereka. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Bu Diri nih, Mbak Putratun, cukup sekarang Mbak Dian terkait digitalisasi. Sebenarnya tadi dari 3 pertanyaan itu bisa dijawab dalam satu konteks ya untuk yang RUU KIA. Di dalam rancangan ini sebenarnya di pasal 18 itu ada pengaturan terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan dan gizi, kemudian pelayanan keluarga berencana, pemberian kesejahteraan sosial, rehabsos, jamsos, deyasos maksudnya daycare gitu ya, dan perlindungan sosial. Kemudian juga pelayanan admin Dukcapil, penyediaan layanan keagamaan dan bimbingan perkawinan dan keluarga, kemudian pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan akomodasi yang layak termasuk sarpras, kemudian pemberian kesempatan mendapatkan pengetahuan, edukasi dan pendampingan tadi yang sudah disampaikan Bu Ika dan Mbak Mutia ya, Mas Anang. Jadi nanti muatan-muatan yang akan ada di dalam lembaga-lembaga layanan tersebut itu nanti bisa di-create gitu ya, untuk mengakomodir sebenarnya tadi mulai dari bagaimana pasangan suami istri yang memang dua-duanya bekerja, konsensusnya seperti apa gitu. Yang penting adalah kemauan dulu nih untuk mengawasi juga ya, saling gitu ya. Meskipun sudah dititip di nenek, saya punya pengalaman tuh pribadi titip nenek gitu ya. Titip nenek memang dibilang manja sih, pasti nenek itu seperti mau memberikan apa yang dia dulu pernah berikan sama anaknya, istilah gitu ya. Dan happy begitu si kecil itu tersenyum gitu kan, buat dia wah jadi trigger ya, makin dikasih gitu kan, makin gitu. Pas mamanya datang marah. Begitu mamanya datang kok biasanya nggak dikasih gula banyak, kemudian kan jadi nggak bisa tidur dan segala macam, kelelahan dan segala macam gitu ya. Itu memang tidak dipungkiri kasih sayang nenek itu memang seluas samudra ya, gitu. Cuman memang tadi betul banget Mbak Mutia bagaimana memberikan pengertian pada orang yang sebagai pengasuh pengganti kita. Dan yang memastikan bahwa ABCD tadi kalau bisa jangan dipatuhilah gitu, meleset-meleset dikit nggak apa-apa tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Dan juga terkait dengan layanan tadi, sama tadi Mas Anang yang tetangga tadi, di RUU KIA ini juga dimungkinkan diharapkan ada penciptaan lingkungan yang ramah bagi gunaan anak terkait dengan pemberian pelayanan perlindungan. Nah ini kan kami punya UPTD PPA ya. Nah nanti akan juga berkolaborasi dengan UPTD PPA, termasuk juga tadi yang disampaikan Bu Ika bahwa penyediaan sarana prasarana yang baik untuk daycare yang ramah anak gitu ya, dan bisa mengakomodir para ibu bekerja gitu ya, pada bapak bekerja, keluarga yang bekerja gitu ya. Itu ke depan sebenarnya nanti akan ada turunannya 2, yaitu terkait dengan Perpres koordinasi dan juga PP terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Kita akan pastikan bahwa salah satu bentukannya itu adalah tersedianya TPA. TPA itu yang bukan TPA sih ya, daycare bunda ya, panggilnya bunda pengasuhan, daycare yang ramah anak. Dan ini nanti kami ke depan akan menyusun dengan memastikan bahwa sistem yang berjalan itu baik gitu ya, dan juga teruji gitu ya, teruji karena walau bagaimanapun anak ini bukan barang gitu ya, anak ini kan punya quality tersendiri, physically kemudian mentally juga. Dan selain itu juga dipastikan pedomannya tuh komprehensif, kemudian juga tenaga layanannya juga bisa mengakomodir dan paham. Tadi di awal Bunda Ika bilang bahwa Bunda ada terkait dengan
prinsip hak anak ya, prinsip hak anak, memastikan anak tuh juga didengarkan gitu. Dan tentunya juga kami berharap nanti TPA yang akan dibangun itu bukan hanya jumlahnya mencukupi, namun ragamnya juga. Karena memang tadi ya Mbak Mutia bilang setiap anak punya kekhasan berbeda. Mungkin anak-anaknya aktif gitu ya, terus juga ada anak-anak berkebutuhan khusus yang memang harus kita akomodir dan kami berharap nanti Kementerian PPPA juga langsung bisa akan mendorong setelah harapannya mari kita sama-sama berdoa tidak lama-lama gitu undang-undang ini bisa nanti ditetapkan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Teman-teman mungkin karena keterbatasan waktu kita akhiri mungkin oh ada lagi ya? Oh ini nih ibu senior nih, ibu nenek. Ya. Satu lagi. Oke, Mbak Sonya. Baik, Bu Ika dan Ibu psikolog. Sebenarnya pertanyaan saya buat psikolog ya. RUU KIA ini kan diperuntukkan buat perempuan pekerja di luar ASN, tentara, TNI dan polisi. Itu berarti RUU ini yang disasar adalah kelompok-kelompok pekerja di luar yang jumlahnya sekitar berapa ya? Kalau pekerja perempuan di Indonesia 57 juta, 33%-nya itu ada di pekerja informal, Mbak. Nah, pertanyaan saya kan, kalau ASN mungkin cenderung lebih teratur cara mengelola manajemen kehidupannya. Tapi yang disasar RUU ini adalah pekerja. Yang kita tahu mayoritas perempuan pekerja itu ada di level middle ke bawah, Mbak. Di Cakung sana itu berapa ribu perempuan pekerja yang idealnya yang diatur di RUU KIA ini saya yakin sulit sekali untuk mereka capai. Mereka bekerja dari pagi keluar rumah, ya kalau suaminya menopang. Dalam pengalaman saya mewawancara mereka, kebanyakan dua-dua juga kerja. Sehingga posisi anak juga memang menjadi terlantar. Nah, memang RUU KIA ini 1000 hari. Itu berarti 2 tahun maksimal usianya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya Mbak mengakali dengan perempuan-perempuan bekerja seperti ini? Yang dalam situasi khusus, yang tidak bisa memanage dengan baik-baik. Ya kalau kita sih wartawan masih agak baik sedikit ya, meskipun kacau juga gitu ya. Tapi maksud saya, posisi idealnya ada di situ Bu Ika. Kita merasa ideal dengan RUU KIA ini harus begini-begini. Dan hari ini kita bicara tentang ayah. Sementara peran ayah di kelompok-kelompok rentan itu sangat problematik. Pertanyaan saya kedua, bagaimana dengan perempuan kepala keluarga? Banyak perempuan masih hamil udah ditinggalin suami loh. Mau cari figur ayah bagaimana? PK itu jangan diremehkan, ada berapa puluh juta kan Bu Ika. Kemarin waktu di Munas itu banyak sekali pesertanya. Bayangkan usia masih 6 bulan mungkin di kandungan, anak nggak kebayang. Udah ditinggal suami, kabur kemana nggak jelas. Iya kalau dia kawin lagi. Tapi itu ada dalam realita. Dia harus berjuang meneruskan kehamilannya. Bagaimana Mbak? Secara psikologinya, dia juga harus berpikir tentang kehidupan ekonomi plus pengasuhannya dan dia juga harus bekerja. Wah ini gimana Mbak mengakalinya, pertanyaan saya. Karena itu menurut saya juga harus ditegaskan kembali tentang peran seorang ayah tadi. Kalau nggak salah tadi Mbak Mutia menjelaskan seorang ayah tapi anaknya itu udah di atas balita. Udah 6 tahun. Ya kan tadi usia J 6 tahun gitu ya. Sementara yang kita fokuskan itu kan 2 tahun ya. Tadi, oh iya contoh kasus. Yes, contoh case. Nah, pertanyaan saya lagi-lagi di usia yang sangat rentan ini,
seperti apa seharusnya kalau ada ayah di situ. Kalau ada ayah, kalau ya tadi tidak semua ada ayah untuk berperan. Saya khawatirnya tadi kalau saya nggak salah, saya tadi nggak dengar tapi saya baca Peplinnya, kalau bapak dengan bapak itu IQ-nya tinggi, Mbak. Bener nggak Mbak sih? Itu ada penelitiannya ya. Anang jadi bangga banget tuh gitu ya. Apakah kemudian itu tidak menarik? Memang bener nih ayah nih harus berkuasa di rumah nih, gitu. Jangan sampai larinya ke situ loh Bu Ika. Nih bener nih, makanya nih. Jadi semua keputusan dalam pengasuhan anak kemudian diambil alih oleh seorang ayah karena atas nama tadi. Kenapa nggak diambil contoh yang ibu ya Mbak? Apa karena temanya ini ayah ya, sehingga yang dicontohkan Mbak Mutia yang bagusnya ayah, ibunya kalau di asuh ibu apa IQ-nya, kebaikannya lebih tinggi apa gimana Mbak, gitu loh maksud saya supaya keseimbangan. Tadi menurut saya terlalu bias ya, kalau ini sorry ya saya vulgar ya, itu kok kelihatannya sangat berpihak pada ayah gitu ya, kok IQ tinggi. Lah kalau dengan ibu gimana Mbak? Apakah justru lebih dengan ibu dan ayah, yang satu kemudian menjadi IQ tinggi, dengan ibu ada, anaknya juga semakin mungkin. Kalau ibu terkenal dengan teliti, perempuan kan pekerjaannya kan lebih rinci. Mungkin usul saya lebih diseimbangkan supaya setara gitu loh, nggak kelihatan laki-lakinya yang lebih ini. Kira-kira itu Mbak, mohon petunjuk supaya mendorong keterlibatan ayah itu benar-benar tidak kemudian melegitimasi ini, glorifikasi seorang ayah. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Sonya, wartawan Kompas. Ini pertanyaan terakhir buat Mbak Mutia ya mungkin ya, psikolog nih, terkait problem yang ditemui di masyarakat terkait istri yang tidak ada peran laki-laki atau ayah gitu mungkin. Monggo. Oke. Mbak Sonyanya lagi telepon tapi tunggu sebentar mungkin. Ya langsung aja. Oh langsung aja. Iya, dia soalnya yang jenius nih. Oh Mbak, gitu, nggak Mbak apa-apa Sonya. sambil telepon. Aman. Oh iya, maksudnya mau ditunggu dulu mungkin. Enggak, Ya. udah lanjut. Oh ya, oke. Jadi kalau untuk yang pertama itu kan terkait kalau misalnya ibu, mungkin orang tua yang perekonomiannya menengah ke bawah gitu ya, itu bagaimana? Nah sebetulnya kalau untuk calon orang tua mau dia menengah ke bawah, menengah ke atas gitu ya, saya yakin dari setiap mulai kehamilan atau bahkan mulai merencanakan untuk punya anak itu pasti sudah ada pemikiran nanti kalau anaknya lahir ini akan seperti apa gitu ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk dititip ke keluarga terdekat gitu ya, atau ya apalagi untuk menitipkan ke yang berbayar seperti daycare, mungkin biasanya yang saya tahu itu dititipkan ke tetangga gitu ya, atau ke orang lain yang dipercaya gitu. Nah ini tentunya jadi suatu opsi yang disesuaikan sama kondisi perekonomiannya juga gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya dititipkan tadi misalnya ke tetangga gitu ya, bukan berarti kan kita bisa dengan 100% ya udah melepaskan gitu ya, udah orang tua, ya. Gitu. Tentunya kan pasti ada juga kayak aturan, bukan aturan ya, mungkin kayak seperti ini kalau anak saya misalnya kalau makan itu biasanya dia sama ini gitu. Atau mungkin misalnya ya orang tuanya menyiapkan dulu sebelum pergi ditinggal seharian bekerja nih, dikasih dulu nih misalnya entah uang gitu, atau misalnya ini bekal makanannya gitu supaya tidak merepotkan tetangganya. Atau ada juga biasanya yang menengah ke bawah ini setahu saya mereka mencari pekerjaan yang membolehkan mereka bawa anaknya, misalnya seperti jaga toko gitu, atau misalnya jadi asisten rumah tangga yang pulang pergi, itu kadang tergantung kesepakatan juga sih, tapi ada yang dibolehkan untuk dibawa gitu. Jadi memang ini disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing, dan nggak ada satu kondisi yang menjamin kayak anak yang pengasuhannya dilakukan misalnya dilakukan oleh orang tua yang bekerja apa itu akan lebih baik daripada yang kerja apa gitu, atau ya ada kondisi spesifik yang
anaknya tuh pasti unggul gitu, enggak juga gitu. Jadi memang disesuaikan saja sebisanya, yang penting selalu ada quality time gitu dengan anak di setiap harinya. Quality time itu nggak perlu yang misalnya berjam-jam pergi kemana, ngapain, nggak harus gitu, tapi sesederhana misalnya mau tidur malam, anaknya diajak berdoa dulu gitu, ngobrol sedikit-sedikit gitu ya, karena disesuaikan dengan usia juga ya. Kalau misalnya anak-anak yang usia dini mungkin cuma bisa lebih mendengarkan cerita mungkin gitu ya. Nah itu yang diberikan setiap malam, dan itulah yang menjadi bekal untuk si anak ini jadi pribadi yang cukup baik secara sosial emosional, yang mana sosial emosional yang baik ini tentunya jadi fondasi untuk si anak ini bisa mencapai kehidupan yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Nah terus yang pertanyaan kedua tadi IQ. Ya, terkait IQ. Ini sebetulnya tuh tadi ada quotes juga yang menjabarkan bahwa intinya itu cinta dari ayah itu kurang lebih akan sama seperti cinta dari ibunya, Mbak, gitu. Bukan Jadi IQ-nya. iya efeknya enggak, maksudnya biasanya soalnya betul. setahu saya IQ itu untuk anak itu diturunkan dari ibu. Kecerdasan mostly, ya kan? Iya. Nah. Kecerdasan betul ya? mostly tadinya mau revisi itu. Iya, kecerdasan itu mostly diturunkan dari ibu. Tapi yang dimaksud oleh penelitian ini tuh kan membandingkan, kelompok yang dibandingkan itu adalah anak-anak dengan ayah yang terlibat versus dengan yang ayahnya tidak terlibat. Tapi gitu. ibunya ya tetap terlibat di kedua ini gitu. Kalau jadi, genetik ibu, tapi ketika peran orang tua khususnya laki-laki itu terlibat, anaknya lebih pintar gitu ya. Betul, tapi ini gitu, yang Mbak. dibandingkan si kondisinya ibunya ya tetap terlibat juga gitu. Kalau misalnya ibunya tidak terlibat, itu di posisi yang lain, di penelitian yang lain gitu. Ya. Tapi terus saya mencantumkan juga bahwa ada quotes kalau nggak salah setelah ini. Nah, overall father love itu heavily implicated as mother love gitu. Jadi kurang lebih sama efeknya itu loh, father dan mother love ini gitu. Dan kalau untuk menghindarkan si ayahnya, ayahnya nanti sewenang-wenang nih karena ngerasanya karena ayah IQ-nya tinggi gitu ya, jadi sewenang-wenang ngatur pengasuhan anaknya. Nah ini berarti ayahnya yang kurang baca. Ini maksud penelitiannya tuh bukan begitu gitu. Ini tuh terlibat atau enggak, bukan ngatur atau enggak gitu. Terlibat itu juga harus dalam konteks yang baik, yang positif, betul. Kalau terlibat tapi cuma untuk marah-marah ya itu bukan terlibat namanya gitu. Terlibat untuk ngatur-ngatur bukan gitu. Jadi memang ya mungkin kurang rinci gitu ya, karena saya tulis poin-poinnya aja, tapi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Izin Mas Anang, boleh nambahin sedikit? Ya, ini terkait ini yang tadi peran pemerintah, negara hadir terkait adanya ibu yang nggak punya suami kemudian hamil dan bekerja gitu. Ya, sebenarnya di RUU KIA ini pembahasan peruntukan undang-undang ini untuk ASN atau non ASN itu sebenarnya sudah putus ya, Mbak, sudah tidak dibahas. Dalam artian ini bersifatnya memang untuk pekerja gitu ya. Dalam konteksnya penyebutan ASN, TNI, Polri dan lain-lain saat pembahasan ini diangkat memang karena mekanisme ya yang kita highlight gitu ya, bagaimana kemudahan mekanisme pengajuan cuti itu namanya, mohon maaf ya kalau musibah keguguran ke sewaktu-waktu gitu ya, suami juga tiba-tiba sewaktu-waktu mengajukan cuti bagaimana kan seperti itu. Namun ini sudah disepakati bahwa terkait dengan pekerja secara umum itu diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini sudah diputus juga oleh Panja juga. Dan kemudian pengaturannya saja nanti dimention di dalam pasal gitu ya, di bawah pengaturan terkait pekerja yang bersifatnya umum, non TNI, Polri dan lain-lain itu ya, itu diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian karena ini sifatnya mengikat ya, di dalam 2 tahun kan harus ada aturannya, harus disesuaikan. Justru yang sulit ini adalah kami yang ASN. Karena ASN itu kan ada konsekuensi pemotongan tunjangan, pemotongan gaji, kemudian juga pemotongan pengurangan cuti tahunan gitu ya.
cuti besar dan lain-lain. Justru kami yang ASN ini yang nanti akan panjang pembahasannya karena kan kaitannya bukan sekedar cuti tapi kinerja juga. Jadi nanti dengan Menpan dan BKN gitu. Jadi ada dua itu. Nah, untuk yang tadi ibu bekerja, sebenarnya penjaminan kesejahteraan untuk pekerja itu tidak berbayar ya tadi layanan-layanan tadi. Jadi pemerintah wajib menyediakan gratis gitu. Tentu baru bisa melalui TPA yang terjangkau dari segi akses biaya. Cuman kan memang tadi saya sampaikan kami berharap bisa nanti akan varietas jumlah layanannya bertambah, kemudian jenis layanan yang akan diberikan juga akan menjadi lebih banyak, bervariasi gitu ya. Dan tenaganya juga akan tersertifikasi. Nah, harapan kami ke depan seperti itu. Namun tadi ya langkah-langkah baiknya kita harus jalani dulu satu persatu dan kami juga cutinya tadi ya untuk diperuntukkan untuk pekerja formal. Jadi semua yang perempuan yang bekerja bahkan yang non formal juga sebenarnya harapannya akan bisa terakomodir. Nah, di antaranya memang ada juga satu strategi yang sudah juga kami bekerja sama dengan Bappenas itu terkait dengan care ekonomi gitu ya untuk pekerja-pekerja non formal gitu ya. Nah, itu ada ininya tersendiri gitu, penjelasan tersendiri. Namun terkait dengan ini sebenarnya berlakunya bukan hanya khusus untuk ASN saja, kurang lebih seperti itu. Ya. Bu Ika ada tambahan, Bu? Maaf. Iya, prinsipnya tadi bahwa negara hadir ketika kelompok pekerja yang memang menengah ke bawah menjadi penting kan, karena tadi yang dikritisi oleh Mbak Sonia bahwa siapa yang akan membantu mereka. Makanya tadi pendekatan daycare dengan gratis menjadi penting juga karena juga mereka butuh bantuan untuk terkait hal ini. Untuk perempuan pekerja, perempuan butuh sosok laki-laki, suami itu memang bisa dihadirkan juga sebenarnya oleh pemerintah tingkat paling kecil. Kami berharap mulai dari sisi-sisi yang tidak beruntungnya anak memiliki ayah gitu ya, itu bisa terwakilin dengan misalkan di PAUD itu sekali-sekali kan memang kita semua itu memang ada masih banyak gapnya. Kenapa PAUD itu TK perempuan semua gurunya? Karena dianggap bahwa yang tadi kan padahal perlu pengasuh di daycare, pendidik di daycare dan di PAUD itu laki-laki, tapi masyarakat memberikan label bahwa enggak pantas laki-laki itu jadi pendidik di daycare dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi kesenjangan ketika perlu, karena tadi pendekatan laki-laki itu berbeda dengan pendekatan perempuan. Nggak usah jauh-jauh, misalkan kan di TK kemarin pengalaman saya ketika anak saya di TK, anak jatuh, guru perempuan dan laki-laki itu beda ngomongnya, iya kan? Kalau perempuan ini mejanya yang salah, mejanya nakal ya, tapi laki-laki jatuh berdiri, gitu. Jadi memang yang tadi pengalaman menjadi laki dan perempuan itu berbeda sehingga mengkondisikan anak yang akhirnya tidak sengaja tercetak untuk hal-hal yang harusnya dia butuh pengkayaan dari dua pihak. Jadi itu yang kami lengkapi di dalam sisi pengasuhan itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Mbak Sonia, cukup? Baik, terima kasih teman-teman. Iya. Baik. Ini peran ayah itu bukan semata-mata menghegemoni ini nominasi Mbak Sonia. Dia ada ngiri dia. Keterlibatan ayah. Baik teman-teman, kita berikan aplaus kepada Ibu Dian Ekawati, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender. Kemudian Ibu Rohika Kurniadisari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan. Kemudian Ibu Mutia Aprilia, Psikolog Anak dan Remaja. Demikian diskusi Media Talk kali ini tentang rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari kehidupan, dorong peran ayah dalam pengasuhan anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.